Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dia Nurina selaku MC kegiatan webinar pada hari ini. Yang saya hormati Kepala PPEJP, Bapak Sugi Rahmansyah. Selamat siang, Pak. Para narasumber ada Bapak Yuda Halim selaku Kepala ITPC Shanghai. Selamat siang, Pak. Lalu yang saya hormati Ibu Angel Rika selaku GACC Advisor dari FMCG Eksportir. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Bu. Dan di sini juga ada Ibu Christine dari CV Multi Sarana Abadi. Beliau merupakan salah satu peserta ECP Kalimantan Timur tahun 2021. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Oke, yang saya hormati pula moderator webinar pada hari ini yaitu Bapak Ismir Tarahman. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Budian. Oke, serta para peserta webinar yang hadir pada kegiatan hari ini. Izinkan saya membacakan agenda atau jadwal acara webinar untuk sesi opening ceremony. Yang pertama adalah pembacaan doa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala PPJP, dan terakhir foto bersama. Baiklah, kita langsung masuk ke agenda pertama, yaitu pembacaan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Baik, sebelum masuk ke agenda selanjutnya, saya mau memperdengarkan dulu nih pantun pembuka. Izin Pak Kapus. Silakan. Petik, petiklah jambu dengan galah, makan selada tercampur acar. Izinkan saya ucapkan Bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Oke, baiklah untuk agenda selanjutnya, kami persilakan Bapak Kapus untuk menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan acara webinar hari ini dengan topik Bidik Pasar Tiongkok, Jeli Mengulik Rencana Ekspornya. Waktu dan tempat, Pak Kapus, kami persilakan. Terima kasih, Budian. Yang saya hormati narasumber Bapak Yuda Halim, Wakil Kepala ITPC Shanghai. Yang saya hormati Ibu Angelica, GACC Advisor. Yang saya hormati Ibu Christine eh, dari CP Multisarana Jaya, serta Export Coaching Program Kalimantan Timur tahun 2021. Yang saya sangat banggakan nih, ini fasilitator senior saya nih, Pak Ismirta, yang akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat siang, Pak Ismirta. Selamat siang, Pak. Dan para peserta webinar yang hadir pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul, bertatap muka secara virtual dalam upaya untuk terus meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia di pasar global yang pada hari ini secara khusus kita akan melaksanakan webinar dengan judul Bidik Pasar Tiongkok Jeli Mengulik Rencana Ekspornya. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ajang untuk membuka wawasan Bapak Ibu semua bagaimana sih memasuki pasar Tiongkok yang cukup kompleks dan banyak pesaingnya. Bapak Ibu, tahun ini kita sudah mengadakan lebih dari 3 kali webinar. Yang pertama mengenai strategi marketing 5.0 untuk sukses ekspor, kemudian diikuti dengan upgrading kemasan ekspor, kemudian juga yang terakhir strategi pameran untuk memenangkan hati buyer. Dan hari ini kita fokus ke pasar Tiongkok dan memang mendapatkan respon yang cukup positif dari para peserta pelaku usaha dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan juga pengalamannya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu semua, lebih dari 3 tahun kita mengalami surplus, tapi juga kita jangan jumawa, kita harus tetap terus meningkatkan ekspor kita. Bahkan yang bulan Juli ini kita mengalami surplus yang cukup sedikit karena ada peningkatan defisit ya di migasnya kita impor cukup besar. Maka dari itu kita harus terus meningkatkan ekspor kita ke pasar-pasar yang memang menjadi tujuan target ekspor. Bahkan secara kumulatif total ekspor Indonesia sepanjang periode Juli 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu. Kami berharap upaya kegiatan webinar dalam sharing knowledge tentang bagaimana mengulik tips and trik membidik pasar Tiongkok secara akurat, melihat regulasinya sehingga dapat berkontribusi besar pada peningkatan ekspor non migas Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka meningkatkan ekspor non migas Indonesia, PPEJP, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan, memiliki peranan penting dalam memotivasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekspor dengan memberikan salah satu pengetahuan ekspor terkait akses pasar beserta regulasinya. Kiprah PPJP dalam webinar kali ini adalah mengusung tema memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih memasuki pasar Tiongkok dengan mengetahui regulasi dan juga mengulik rencana ekspornya. Ekspor Tiongkok berarti dengan mengulik regulasi ekspor berarti kita akan melakukan pendalaman terhadap semua peraturan persyaratan dan prosedur yang berlaku saat ekspor barang atau jasa ke negara tersebut. Kegiatan ini sangat penting bagi perusahaan, Bapak Ibu semua yang ingin melakukan ekspor ke Tiongkok, karena tadi saya sampaikan regulasi di Tiongkok sangat kompleks dan sangat dinamis perubahannya seperti itu. Bapak Ibu, kenapa saya memilih topik ini? Karena ini akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semua untuk memotivasi Bapak Ibu semua mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Bagaimana sih regulasi ekspor di Tiongkok mulai dari persyaratan dokumen, prosedur bea cukai, hingga persyaratan teknis seperti JSCC yang mungkin jadi kendala bagi atau bukan kendala, menjadi tantangan lah bagi para pelaku usaha karena harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian juga Bapak Ibu bisa tahu nih potensi-potensi nanti yang akan disampaikan oleh ITPC, potensi apa yang bisa dikembangkan, diperluas oleh pelaku usaha Indonesia. Kemudian juga peserta diharapkan mampu membangun strategi ekspor yang efektif dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku dan karakteristik pasar di Tiongkok. Kemudian juga mengetahui resiko yang mungkin dihadapi saat melakukan ekspor ke pasar Tiongkok dan tahu bagaimana mengatasinya. Kemudian juga ada dari peserta dari eh, apa peserta ekspor coaching program kita tahun 2021 mungkin akan berbagi pengalamannya bagaimana melakukan ekspor ke Tiongkok. Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan ekspor ke Tiongkok sangat sangat kompleks dan juga dinamis seperti regulasinya yang sering berubah, kemudian juga persaingan yang ketat karena kita melihat pasar Tiongkok yang cukup besar lebih 1,3 miliar penduduk. Jadi ini menjadi istilahnya menjadi magnet lah bagi para negara lain untuk mengekspor produknya ke Tiongkok. Kemudian juga ada hambatan bahasa, budaya, dan lain-lain. Logistik juga termasuk kendala karena cukup luas di Tiongkok dan kita harus pintar-pintar mencari rantai pasok yang efisien di Tiongkok. Eh, Hari ini kita beruntung kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, ahli di bidangnya masing-masing. Bu Angelica nanti mungkin akan cerita bagaimana sih eh, tentang meregistrasi JSCC dan juga untuk produk makanan dan minuman. Kemudian Pak Yuda mungkin akan menyampaikan mengenai peluang produk Indonesia di pasar Tiongkok, siapa aja pesaingnya, dan bagaimana sih persepsi dari negara-negara lain yang juga ingin ekspor ke Tiongkok dengan adanya GSCC tersebut.
Kemudian juga nanti ada testimoni yang sangat berharga dari alumni Export Coaching Program tahun 2021 PT CP Multisarana Jaya yang akan bercerita panjang lebar bagaimana lika-likunya menjadi eksportir dan berjuang mencari bayar di pasar Tiongkok. Bapak Ibu yang saya hormati, harapannya dengan memahami pengetahuan ekspor ke pasar Tiongkok, maka Bapak Ibu dapat memulai dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan juga pemahaman yang mendalam, sehingga nanti tidak ada kendala atau masalah dan Bapak Ibu dapat meraih kesuksesan di pasar Tiongkok. Eh, Mungkin sama dengan Budian, saya ingin pantun dulu sebelum membuka acara ini. Burung merpati berwarna putih, Cakep, di, di atas awan tanpa khawatir. Saya cakep, haturkan terima kasih para hadirin yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu cakep semua. Pak. Akhir kata, tetap semangat, optimis. Semoga para peserta pada webinar hari ini mendapatkan pemahaman yang lebih, mendapatkan pengetahuan dari para narasumber, termasuk nanti akan dimoderatori oleh Pak Ismirta yang cukup berpengalaman di bidang bisnis praktisi maupun juga pengajar. Jadi ini paket komplit webinar nih. Ada narasumber yang kompeten, ada moderator, dan juga ada testimoni. Jadi mudah-mudahan ini akan menambah wawasan dan juga pengetahuan para pelaku usaha di Indonesia sehingga nanti dapat bersaing di pasar Tiongkok. Demikian dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar Bidik Pasar Tiongkok Jeli Mengulik Rencana Ekspornya pada tanggal 11 September 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus untuk sambutannya. Baik, selanjutnya mohon izin Pak Kapus, para narasumber, moderator, dan seluruh peserta webinar. Kita akan mengambil foto bersama. Mohon untuk dibuka kameranya. Kamera Zoom-nya dibuka. Kita lihat layar Zoom, ada 5 halaman di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, Pak Kapus izin apakah Bapak akan standby di acara webinar ini atau mungkin jika Bapak ada kegiatan lain, Bapak bisa meninggalkan ruangan dulu? Oke. Saya izin dari kegiatan lain ya, Budian ya. Oke, Makasih ya. semua ya, para narasumber, Pak Ismirta, Pak Yuda, Ya, terima Bu kasih. Jelika, dan Kapus, kasih makasih Pak. Terima sukses kasih Pak webinarnya. Sugi. Yuk, yuk, makasih. Oke. Baik, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kegiatan inti webinar, mengingatkan dalam kegiatan webinar ini, Bapak Ibu peserta akan memperoleh e-sertifikat dan materi, namun sebelumnya ada daftar hadir dan evaluasi yang harus diisi dan nanti akan di-share oleh panitia ketika diskusi dan tanya jawab. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi diskusi dan setelah mengisi evaluasi, baru nanti akan kami share e-sertifikat dan materinya paling lambat H+7 hari kerja ya Bapak Ibu. Baik, segera saja kita masuk langsung ke kegiatan intinya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Moderator, Pak Ismirta. Halo Pak. Halo Budian, terima kasih. Oke, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Baik, Oke, sehat. semangat ya Pak ya kegiatan Semangat, semangat. webinar ini. Oke. Oke, akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam dan juga sudah hadir tiga narasumber ya Pak ya. Jadi mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bapak. Sekian opening ceremony dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Halo teman-teman Sobat Ekspor semua, seperti kita ketahui, hari ini kita punya beberapa tamu kita yang luar biasa. Ada Pak Yuda dari ITPC Shanghai. Luar biasa, kita kepengen dengar potensi apa di pasar Cina. Ada juga Ibu Angelica, apa saran-sarannya buat teman-teman eksportir di sini? Bagaimana caranya mendapatkan compliance dari produk Anda dengan berbagai regulasi yang ada di China? Dan nanti ada Ibu Christine, saya persilahkan untuk sampaikan saran keluh kesahnya sebagai pelaku usaha. Beliau adalah salah satu peserta HEP Kaltim tahun 2021 yang luar biasa sudah memberikan peluang dan cerita testimoninya nanti dalam acara kita. Sebelum kita memulai, saya sampaikan saya tidak pandai untuk berpantun, tapi ada sebuah cerita. Kami 10 pengusaha, saya juga merupakan bagian dari beragam asosiasi industri yang ada. Kami di kalangan pengusaha punya pepatah nih, ya, Bu Angelica, Pak Yuda, Bu Christine. Andai kata kita bisa masuk pasar Cina, maka kita bisa masuk ke pasar mana saja. Karena begitu sulitnya berkompetisi
dari sisi quality, dari sisi harga, dari sisi persyaratan. Kalau Anda lolos dari Cina, katanya pasti akan lolos di pasar mana saja. Tapi ini mungkin hanya sekedar anekdot. Jangan-jangan apa yang kita sangka sulit, ternyata tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Untuk itu, kita punya 3 narasumber. Agar supaya ini menarik, saya sarankan kita mulai dari potensi dan bagaimana cerita di China dulu. Ya, saya pernah beberapa kali ke Shanghai. Mudah-mudahan saya bisa mampir nanti ke Pak Yuda. Tapi sekarang saya persilakan Pak Yuda untuk bercerita kepada kita semua. Kira-kira potensi apa yang ada di China yang menjadi peluang bagi para pelaku ekspor kita. Saya persilahkan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ismail Rahman. Eh, bisa dibantu panitia untuk menayangkan PPT saya? Oke, baik. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Sugi Ramansyah, Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan. Saya juga ingin menyapa para narasumber, Ibu Angel Rika, GACC Advisor, Ibu Christine, CV Multisarana Jaya, dan tentunya Pak Moderator kita yang akan memfasilitasi pertemuan seminar kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Ismat Rahman. Tentunya juga saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian hadirin peserta webinar pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami akan coba menjelaskan terkait peluang dan regulasi ekspor ke pasar Tiongkok. Next. Baik, seperti Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini adalah peta dari Tiongkok atau China. Kalau dilihat mungkin ini petanya sekilas mirip peta ayam jago mungkin Bapak Ibu sekalian, dan di bawahnya ada pulau kecil itu Hainan yang ada telurnya. Nah, jadi China ini atau Tiongkok memiliki populasi 1,4 miliar orang. Nah, saat ini memang Tiongkok bukan menjadi populasi terbanyak di dunia karena India sudah menjadi peringkat nomor 1 dengan populasi terbanyak. Lalu kedua, kalau kita melihat dari GDP atau pendapatan atau produksi yang dihasilkan baik produk dan jasa oleh Tiongkok per Januari-Juni 2024 sudah mencapai 8,49 triliun US dollar. Dan juga GDP per kapita mereka mencapai 12.500 di tahun 2023. Artinya bahwa dunia melihat Tiongkok ini adalah pasar yang, kalau boleh saya pinjam bahasanya, pasar yang seksi atau pasar yang menarik. Kalau tadi Pak Kepala Kapus bilang Tiongkok ini adalah mempunyai magnet tersendiri untuk negara-negara lain untuk bisa masuk ke pasar Tiongkok. Namun memang tadi disampaikan banyak tantangan yang perlu dihadapi untuk bisa masuk ke pasar Tiongkok. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sini ingin memperlihatkan atau mempresentasikan terkait profil perdagangan Tiongkok dengan dunia. Jadi kalau kita lihat di PPT ini bahwa ekspor China ke dunia pada Januari sampai Juli itu mencapai 2,01 triliun US dollar, di mana 10 produk terbesar ekspornya adalah produk mesin-mesin, ada plastik, ada juga furniture, ada besi dan baja, ada produk kimia, dan juga ada produk tekstil dan produk tekstil, bahkan juga ada produk mainan, games, dan sport equipment. Ya, next. Kalau kita juga melihat China import dari dunia dengan periode yang sama, yaitu Januari dengan Juli 2024, mencapai 1,48 triliun. Lalu China itu mengimpor produk apa saja 10 besarnya? Yaitu ada produk-produk mineral, produk natural. Sebagian besar memang di sini adalah produk-produk mentah atau produk semi mentah yang artinya akan diproses lebih lanjut oleh Tiongkok. Ya, lanjut, next. Oke, ini adalah negara-negara yang melakukan ekspor ke pasar Tiongkok atau China melakukan impor khusus produk-produk konsumsi yaitu dari HS1 sampai dengan 24 yang datanya kami tarik untuk periode Januari-Juli 2024. Yang pertama yaitu ada Brazil, kedua ada Amerika Serikat, Thailand, Australia, New Zealand, Kanada, sedangkan Indonesia
berada di posisi ke-7 dan ada Rusia, Chili, dan Vietnam. Inilah artinya negara-negara yang menjadi pesaing kita secara global untuk masuk ke pasar Tiongkok khusus untuk produk-produk consumption product. Lanjut. Kalau kita melihat lebih mengerucut lagi, khusus negara ASEAN, siapa aja kompetitornya Indonesia, yaitu pertama ada Thailand, dan Indonesia ada di posisi kedua memang. Lalu diikuti Vietnam, Malaysia, Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, Singapura, dan Brunei Darussalam. Lanjut aja. Oke, nah berikut adalah saya ingin lebih spesifik lagi sekarang menjelaskan mengenai ekspornya Tiongkok ke Indonesia pada Januari-Juli 2024 yaitu mencapai 41,56 miliar US dollar, yang mana 10 terbesar produk ekspornya adalah produk-produk mesin, produk besi dan baja, kendaraan baik mobil ataupun sepeda listrik maupun motor listrik dan lain-lain, kecuali dari ke kereta api. Lalu juga ada organik kimia dan ada juga benang dan bahan-bahan TPT dan lainnya. Next. Sedangkan importnya China dari Indonesia atau Indonesia ekspor ke China itu mencapai 38,95 miliar, yang mana 10 produk terbanyaknya yang diekspor oleh Indonesia ke China yaitu masih didominasi oleh produk-produk mineral seperti batu bara, ada nikel, ada tembaga, ada juga produk kertas yang sebagai bahan baku di Tiongkok untuk membuat kertas dan juga tisu dan lain sebagainya. Dan juga ada fish, produk perikanan dan kelautan tentunya. Lanjut. Kalau kita melihat neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok dengan periode Januari-Juli 2024, bahwa total perdagangannya mencapai 80,52 miliar US dollar. Sedangkan Tiongkok melakukan impor dari Indonesia mencapai 41,56 billion, sedangkan ekspornya Indonesia ke Tiongkok mencapai 38,95 billion. Artinya, di periode Januari dan Juli, posisi Indonesia mengalami defisit. Hal ini karena disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan atau industri Tiongkok yang melakukan ekspor untuk produk-produk seperti mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, yang nilainya secara nilai lebih tinggi dari volume sehingga membuat trade balance atau neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema hari ini bahwa kita akan mengetahui mengenai regulasi. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa dalam melakukan eksportasi tentunya kita harus memenuhi dari regulasi yang ada di negara tujuan ekspor kita. Nah, pada siang ini saya akan menjelaskan, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kapus Pak Sugi bahwa yang menjadi tantangan untuk masuk ke pasar Tiongkok terutama yaitu mengenai GRCC. Ya, boleh di next. Jadi Bapak Ibu sekalian, GRCC ini adalah kepanjangan dari General Administration of Custom of China atau GRCC. Atau di Indonesia lebih terkenal kalau kita ketahui adalah sebagai bea cukainya di Tiongkok, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada April 2021, pemerintah Tiongkok memperkenalkan dua regulasi yaitu GRCC Decree 248 dan 249, yang mana adalah regulasi ini telah berlaku 1 Januari 2022. Jadi GRCC Decree 248 itu Bapak Ibu sekalian mengatur mengenai pendaftaran dari perusahaan maupun juga produk-produk khususnya makanan dan minuman. Artinya produk-produk yang dikonsumsi oleh manusia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memudahkan pemerintah Tiongkok dalam melakukan traceability. Sehingga apabila nanti ditemukan produk ekspor itu terdapat misalnya penyakit atau terdapat yang membahayakan apabila dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok, dapat dengan mudah dilacak dan tentunya dihentikan dan kemudian dapat diperbaiki oleh pelaku ekspor. Lalu GACC Decree 249 itu lebih mengatur daripada label yang harus dicantumkan pada produk-produk yang akan diekspor ke pasar Tiongkok. Nah, peraturan ini berlaku tidak hanya kepada
perusahaan yang di luar Tiongkok, tapi juga berlaku di domestik. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita akan bicara ini mengenai GACC 249 terlebih dahulu. Jadi pendaftaran GACC 249 bahwa China Custom telah menunjuk atau bekerja sama dengan competent authority kita yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah Badan Karantina. Jadi apabila Bapak Ibu yang memiliki produk yang kategorinya adalah masuk dalam 18 tipe produk yang ada di tampil layar ini, seperti misalnya dairy product atau unroasted coffee beans and cocoa beans, atau juga ada aquatic product, ada bird nest, itu wajib Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkannya melalui badan karantina yang berada di domisili di mana Bapak Ibu sekalian bertempat tinggal. Nah, nanti next. Ya, ini adalah prosesnya Bapak Ibu sekalian terkait 18 produk tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mendaftarkan ke badan karantina. Proses pertamanya adalah mendaftarkan ke badan karantina yang terdekat, kantor UPT-UPT-nya. Lalu nanti badan karantina akan melakukan review, melakukan inspeksi atau audit terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan, yang kemudian apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, Badan Competent Authority akan mengirimkan hasil rekomendasi pendaftaran Bapak Ibu sekalian kepada rekan kita, yaitu Atasé Perdagangan yang ada di Beijing. Kemudian, proses selanjutnya adalah Atasé Perdagangan kita yang ada di Beijing akan menyampaikan rekomendasi perusahaan Bapak Ibu sekalian dalam hal pendaftaran GACC kepada GACC dengan melalui nota diplomatik namanya. Kemudian setelah diterima oleh pihak GACC, mereka akan melakukan review dokumen, melakukan risk analysis, dan juga melakukan audit baik itu secara virtual maupun secara on-site. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan mempunyai account, nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh narasumber kita berikutnya, yaitu Ibu Angel Rika, bagaimana cara pendaftaran dan melihat nanti statusnya sampai mana proses pengajuan Bapak Ibu sekalian dalam hal mengapply GACC. Nanti apabila Bapak Ibu sekalian dinyatakan lengkap dan Bapak Ibu sekalian sudah memiliki nomor izin ekspor atau GACC number. Nah, GACC number ini akan berlaku selama 5 tahun Bapak Ibu sekalian. Kemudian harus diperpanjang lagi menjelang 3 atau sampai dengan 6 bulan sebelum masa berakhir, harus segera diperpanjang lagi atau melakukan pendaftaran ulang pada GACC. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita berbicara mengenai GACC 249 Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait label standar Tiongkok. Jadi peraturan 249 ini mewajibkan produk-produk itu harus ditempel dengan label. Label itu harus paling tidak memuat, harus ada nama produknya, country of origin, asal dari negaranya mana, lalu bagaimana penyimpanan makanannya, ada kapan produksi, tanggal produksi, kapan tanggal expire, lalu juga mencantumkan nutrisi kandungan dalam makanan tersebut apa saja, dan juga mencantumkan berat atau net content specification. Mungkin ini saya bisa tunjukkan beberapa produk yang sudah masuk ke pasar Tiongkok. Ini ada produk Mango. Kalau kita lihat di sini, labelnya kurang lebih seperti ini. Terlihat atau tidak, Ibu ya? Ya. Oh, hilang-hilang ya. Oke. Lalu ini juga ada produk crackers atau kerupuk udang yang sudah masuk ke pasar Tiongkok. Nah, itu juga terdapat, mungkin nggak, ya, terdapat di sini ada kandungan-kandungan dari kerupuk udang yang ada dalam kemasan. Begitu juga dengan produk biskuit, dengan biskuit Hatari, di sini juga disebutkan ada nama produknya dan jenis-jenisnya. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, jadi setelah Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendapatkan izin GACC, tentunya sudah bisa melakukan ekspor ke pasar Tiongkok. Lalu bagaimana caranya mempromosikan, mendistribusikan, menjual produk-produk Bapak Ibu sekalian di pasar Tiongkok. Jadi kalau bisa
kami membagi ada dua metode sebenarnya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu jalur distribusi melalui secara offline. Jadi yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan kita bekerja sama dengan retail-retail supermarket yang cukup luas jangkauannya, yang retailnya cukup banyak, seperti misalnya ada Resipo. Ini merupakan salah satu supermarket lokal yang cukup banyak retailernya, kurang lebih ada 700 ribu retailer yang berada hampir di seluruh Tiongkok. Lalu juga ada Olé yang khusus memang dia melakukan impor produk-produk impor, dan ada juga ada Aldi, ada Hotmaks dan lain sebagainya. Ya, next. Lalu yang kedua adalah melalui online nih Bapak Ibu sekalian. Yang paling terkenal saat ini memang melakukan penjualan adalah menggunakan Taobao, ada Tmall, ada Xiaohongshu, ada JD.com, Pinduoduo, dan Douyin. Douyin ini seperti TikTok di Indonesia dan jangkauannya dan saat ini cukup banyak diminati khususnya oleh kaum muda untuk melakukan promosi atau melakukan penjualan. Ya, lanjut. Ya, ini adalah contoh aja Bapak Ibu sekalian produk-produk yang sudah masuk ke pasar Tiongkok, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Ya, di sini ada Indomie, ada Danisa dari Mayora, ada Nabati, ada produk Kara Santan, ada Astik, juga ada kopi, ada Tango biskuit yang tadi saya contohkan, dan juga ada permen Kopiko. Ya, lanjut saja. Dan juga ada produk seperti sarang burung walet, ada buah manggis, ada buah nanas kalengan, ada buah naga, ada kayu gaharu, ada lada bubuk, ada produk seafood seperti udang faname, ada juga sambal sambal atau kecap yang sudah masuk ke pasar Tiongkok. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin menyampaikan bahwa beberapa produk inquiry yang pernah masuk melalui kami ke ITPC, yaitu yang pertama itu terkait coconut shell charcoal, yang kedua ada buah manggis, lalu ada coffee powder robusta. Lanjut aja. Next. Bisa di next Bapak Ibu panitia. Ya, ada udang faname dan black tiger. Lalu juga ada frozen skipjack atau ikan cakalang. Ada karagenan, yaitu sebagai bahan baku makanan untuk jelly, soft candy. Ada clovis atau clovis ini mungkin bahasa Indonesianya ikan teri kali ya. Ya, ikan teri. Lalu lanjut. Untuk produk tambangnya juga ada aluminium, ada nikel, ada silica sand, ada boksit atau coal. Nah, ini boksit pernah masuk ke kita, namun sayangnya pemerintah Indonesia sekarang sudah melarang untuk melakukan ekspor boksit. Jadi sudah tidak bisa lagi melakukan ekspor boksit ke keluar atau ya tidak boleh melakukan ekspor boksit dari Indonesia. Lalu juga ada batu bara dengan beberapa jenis kategori. Ya, oke. Next, next saja. Nah, kemudian ini adalah beberapa pameran yang cukup potensial, khususnya buat produk makanan dan minuman, dan juga ada produk perikanan yang tahun ini kami pernah ikut berpartisipasi dan akan ikut berpartisipasi, yaitu antara lain ada China Kunsen International Fair for Coffee Industry. Ini pameran cukup menarik dan cukup efektif ya dalam melakukan promosi, karena begitu banyak uh, inquiry kopi melalui pameran ini. Lalu ada Ceylon International Alimentation atau SAIL. Ini juga ada di Indonesia sebenarnya. Di China kemarin kita juga ikut berpartisipasi di Shanghai. Lalu ada Fuzhou International Fishery Expo. Ini adalah salah satu pameran terbesar untuk produk seafood, kedua terbesar di Tiongkok untuk produk seafood. Dan biasanya kami selalu ikuti atau berpartisipasi. Lalu kita akan sebentar lagi akan ada namanya China Asian Expo. Tadi saya lihat ada beberapa juga peserta, ada Bu Hatimah dan Ibu Yeni ya. Mungkin ikut juga dalam acara C Expo, mungkin di C Expo di Nanning nanti 24 sampai 28 September 2024. Kemudian juga ada satu lagi pameran yang cukup penting, yaitu China International Import and Expo, yaitu pameran terbesar yang didukung oleh pemerintah Tiongkok, yang tujuannya memang untuk China ini melakukan importasi produk-produk dari seluruh dunia. Nah, ini ada diselenggarakan di Shanghai, nanti akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 10 November tahun 2024. Lanjut.
Ya, demikian dari saya, Pak Moderator. Nanti silakan Bapak Ibu dapat memfollow IG kami. Nanti kami selalu update kegiatan-kegiatan atau pameran-pameran yang akan kami ikut partisipasi. Dan apabila Bapak Ibu sekalian nanti juga ada setelah ini ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp, email, ataupun melalui IG kami. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda sebagai Kepala ITPC di Shanghai. Luar biasa presentasinya, ya sangat bermanfaat buat kita semua. Sangat saya sayangkan kita defisit Pak ya. Kalau di catatan saya tadi luar biasa kita masih minus sekitar 2,6 miliar dolar ya. Dan ini Betul, menjadi Pak. PR kita bersama. Bagaimana caranya supaya ekspornya kita tingkatkan Pak. Tapi Betul. melihat tadi adanya suatu ketentuan-ketentuan mengenai GACC tadi atau cukai B cukainya di sana, ya ini menjadi suatu peluang kalau saya melihat. Saya tidak melihat hambatan tapi peluang ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya ingin mendengarkan dulu dan teman-teman serta di sini juga ingin mendengarkan dulu. Kira-kira seperti apa sih terkait dengan GACC ini dan lebih teknisnya bagaimana cara mensiasatinya ya. Untuk itu saya persilahkan Ibu Angelica sebagai advisor dari GICC untuk mempresentasikan materinya. Mari Ibu. Ya, terima kasih Pak Ismirta. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, bagus sekali. Oke, saya juga ingin menyapa kepada Pak Sugi, Pak Yuda, Bu Christine, dan juga Pak Ismirta. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya di sini ingin menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana sih tentang ekspor ke China market ini dan untuk peraturan GACC registration ini. Setuju sekali sesuai dengan kata Pak Ismirta kalau China ini market yang sangat menantang karena kita mungkin ada beberapa hambatannya seperti bahasa kita berbeda, tidak seperti market lain yang kita bisa berbahasa Inggris, kalau di sana kan berbahasanya Chinese. Lalu yang kedua itu regulasi yang dinamis, jadi ada saja regulasi-regulasi yang mereka adakan dan kategori baru buat kita para eksportir. Dan yang ketiga ya semua itu sekarang di China itu serba online. Jadi seperti contohnya registrasi GACC ini, kalau misalkan kita melakukan sedikit kesalahan dalam input, bisa dirubah, bisa lakukan revisi, tapi kan sangat sulit untuk komunikasinya. Karena mereka sekarang semuanya serba by email, by online. Jadi pesan saya kalau untuk GACC registration ini, benar-benar diperhatikan bagaimana inputnya, datanya, dan informasinya bisa diinput sebenar dan sedetail mungkin. Seperti itu. Nah, ini untuk secara garis besar saja, Bapak Ibu. Jadi, apa sih yang sebenarnya kita harus persiapkan untuk sebelum ekspor ke China? Yang pertama itu tentu saja kita harus prepare ya dalam bentuk produknya seperti apa dan strateginya itu seperti apa. Karena kan kalau China ini mungkin kalau kita pernah ke China atau lihat dari produk teman-teman kita yang sudah pernah ekspor, mereka mendesain packagingnya tuh sedemikian rupa, seunik dan se-colorful mungkin. Karena memang market China itu kalau kita lihat di market, packagingnya itu sangat colorful dan sangat stand out di market-market. Jadi secara desain pun kita harus perhatikan untuk produk-produknya. Lalu untuk dokumen ekspornya juga harus dipersiapkan dan diperhatikan seperti ingredient list, packing list, flowchart, bill of landing, sertifikat pabrik seperti ISO atau HACCP. Nah, itu mendukung sekali kalau kita mau ekspor. Lalu juga sertifikat of origin-nya. Dan yang ketiga tentu saja kita harus melihat apakah buyer kita legit, apakah memang mereka importir yang sah di negara tujuan, dan juga harus dibicarakan juga terms of payment-nya tuh seperti apa, billingnya tuh seperti apa. Apakah modelnya free on board, kredit, atau letter of credit. Lalu yang keempat ini, Bapak Ibu, ini adalah GSCC registration. Jadi untuk ekspor ke Cina sekarang kita diharuskan untuk daftar di GACC ini dan mendapatkan nomor confirm dari China-nya.
Nah, kalau kita tidak mendapatkan nomor ini, kita tidak bisa ekspor ke China. Nanti kita akan ditolak untuk ekspor di sana. Jadi sebelum ekspor, kita harus daftar GSCC registration ini. Dan yang kelima dari sisi labelingnya. Jadi saat kita sudah mendapatkan nomor registrasi pun, kita harus memasukkan nomor registrasi tersebut di labeling produk kita. Dan harus dicetak di packaging. Nah, untuk produk labelingnya pun di dalam bahasa Chinese juga. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk strategi-strateginya, Bapak Ibu kurang lebih. Kalau untuk produknya, seperti yang saya infokan sebelumnya, diperhatikan untuk desainnya, dibuat secantik dan secolorful mungkin supaya bisa bersaing di market China. Lalu bahasanya juga, jadi di China itu mewajibkan untuk produknya itu berbahasa Chinese. Mungkin tidak seperti market lain yang kalau Indonesia dan Inggris saja mereka bisa terima, tapi kalau Chinese kita harus menambahkan satu bahasa lagi, yaitu bahasa Chinese. Lalu produk information-nya juga harus sedetail mungkin. Mungkin dari perusahaan Bapak Ibu ada produknya seperti teh atau seperti obat-obatan. Nah, itu informasinya harus sedetail mungkin dimasukkan di dalam packaging. Seperti cara mengkonsumsinya atau cara menyeduh teh atau dan lain-lain. Nah, untuk labelnya ini juga harus informasinya lengkap, seperti origin dari produknya dari mana. Kalau dari Indonesia, dituliskan Indonesia, lalu dituliskan nama manufakturnya, dan nutrition fact-nya juga harus untuk dicetak. Nah, untuk price ini sebagai informasi saja, Bapak Ibu, untuk produk makanan dan minuman, interested price-nya itu sekitar di 1 RMB, 2 RMB, 5,5 RMB, dan 9,9 RMB. Nah, biasanya harga-harga ini adalah harga-harga yang bisa membuat produk Bapak Ibu fast moving. Mereka bisa mengeluarkan langsung lembaran uang 1 RMB sampai 9,9 RMB, seperti itu. Nah, untuk tempat distribusinya ini ya hampir sama seperti Indonesia, terbagi dua, online dan offline. Tapi di market China, sepantauan saya itu sekarang itu semua lebih banyak porsinya di online penjualannya. Seperti yang kita tahu juga TikTok, atau di sana kita sebutnya Youku Tudou. Nah, itu adalah TikTok di China, JD.com, Alibaba, dan Taobao. Nah, jika Bapak dan Ibu distribusi ke China, disarankan sebisa mungkin untuk bisa listing online di pasar e-commerce yang seperti ini, TikTok, JD.com, Alibaba, dan Taobao. Dan kalau offline-nya itu bisa distribusikan ke retail market dan distributor setempat. Nah, untuk promosinya ini, sosial medianya ini memang berbeda sekali dengan Indonesia. Di China itu kita tidak bisa menggunakan Google atau sosial media lain seperti WhatsApp. Kalau di mereka itu promosinya itu menggunakan WeChat, sosial media mereka. Jadi WeChat mereka tuh seperti WhatsApp kita. Dan juga bisa ke Weibo, Youku Tudou, dan juga Zhihu. Nah, ini saya masuk ke GSCC, GSCC registration. Jadi GSCC registration ini memang suatu hal yang sudah kita ketahui dari 2021. Hanya saja mungkin dari beberapa perusahaan Bapak Ibu masih bingung caranya untuk registrasi GSCC ini. Nah, ini GSCC ini memang adalah sesuatu yang efektif Januari 2022 dan tujuannya itu memang seperti kata Pak Yuda, memudahkan dari pihak China untuk melakukan pengawasan secara elektronik. Ini sebenarnya juga suatu peluang bagi kita. Karena kalau dulu belum ada GSCC ini, mungkin kita saat ekspor masih ada keraguan atau masih ada potensi produk kita ditolak. Karena mungkin ditemukan suatu hal di saat pengecekan di China atau seperti apa. Tapi dengan adanya GSCC ini, jadi sebelum kita ekspor, custom China itu sudah mengecek betul-betul barang kita. Apakah bisa masuk ke market China atau tidak. Jadi ini sebenarnya peluang juga bagi kita. Ini mengurangi potensi produk kita bisa ditolak saat kita ekspor ke China. Dan dari GACC ini juga dari pihak China juga mengawasi apakah ada produk penyelundupan dan mereka juga mengecek perjanjian antara negara seperti itu. Apa sih yang harus kita prepare untuk GSCC ini? Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita sediakan pertama kali adalah kita melakukan product assessment. Bapak Ibu harus tahu
apakah produk Bapak itu masuk ke high risk atau produk low risk. Karena kalau produk high risk, itu mereka memiliki peraturan sendiri, ada 18 kategori produk, yang mana Bapak Ibu harus registrasinya melalui Badan Karantina atau BPOM. Tetapi jika produk Bapak Ibu itu termasuk kategori low risk, maka itu bisa melakukan registrasi mandiri secara langsung dan buat akunnya secara langsung. Dan lalu untuk produk availability-nya juga harus dicek rules-nya seperti apa. Sebagai contoh, ceker ayam itu kan sedang masih didiskusikan ya untuk ekspor bisa ke China. Jadi untuk produk-produk seperti itu baiknya dicek terlebih dahulu apakah bisa diekspor atau tidak. Lalu yang kedua, sebelum mengisi GSCC registration ini, dipersiapkan juga dokumen yang harus dibutuhkan seperti ingredient list, flowchart, artwork dari produknya, atau packaging, gambar packaging, informasi dari produknya, dan juga sertifikat number factory atau NIB dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah waktu. Jadi, untuk registrasi GIA-CC ini sebenarnya tidak se-complicated yang dibayangkan, tapi memang membutuhkan waktu. Apalagi kalau produk Bapak Ibu tuh dalam satu produk punya 5 sampai 10 SKU, nah itu membutuhkan waktu untuk registrasinya. Nah, ini adalah 18 kategori produk high risk yang tadi sudah di-share juga oleh Pak Yuda. Jadi untuk produk-produk ini memang harus menghubungi badan karantina setempat dan juga Bapak Ibu yang ada di BPOM. Untuk bisa registrasi, Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi link yang diberikan oleh BPOM dan nanti di assessment oleh dari pihak badan karantina dan BPOM. Dan untuk update terbarunya, Bapak Ibu, untuk produk seasonings ini sudah bisa untuk registrasi mandiri. Jadi langsung saja nanti ke website dari JSCC dan bisa registrasi mandiri. Nah, ini adalah website Cipher Single Window. Jadi kalau Bapak Ibu klik Cipher atau JACC, nanti di website itu banyak sekali website-website yang saya bilang rancu ya gitu ya. Jadi saya ingin infokan ke Bapak Ibu, website yang benar untuk mendaftar itu adalah Cipher. Kalau klik di Google, Cipher Single Window, itu ada yang di halaman pertama ini, paling atas. cipher.singlewindow.cn. Ini adalah website untuk mendaftarnya. Jadi jangan terkecoh ya Bapak Ibu dengan website yang lain. Tampilan pertama yang akan keluar adalah seperti ini untuk website pendaftarannya. Register listnya, jangan lupa Bapak Ibu langsung diklik yang bahasa Inggris biar tidak bingung. Karena untung website ini diupdate terus. Kalau dulu ini bahasanya Chinese semua, kita harus Google Translate satu-satu. Sekarang untungnya sudah ada bahasa Inggrisnya, jadi lebih memudahkan untuk kita. Dan untuk tahap pertama, ini kita create account-nya terlebih dahulu. Kita register, kita create account-nya terlebih dahulu. Tampilan yang akan keluar adalah seperti ini. Jadi kita diminta untuk dimasukkan username-nya apa, password-nya apa, lalu country, region, dan registration number-nya. Nah, country region-nya ini jangan sampai salah, Bapak Ibu, kita itu IDN, bukan IND. Jadi jangan kebalik. Karena kalau ini kita salah input, nanti kita akan sulit untuk merubahnya lagi. Lalu registration number di sini yang dimaksudkan adalah nomor NIB perusahaan Bapak Ibu. Jadi tinggal dimasukkan saja nomornya berapa. Lalu untuk lanjutannya nama perusahaannya apa, departemennya apa, job title, dan kontaknya ini nanti tinggal diisi saja. Lalu di sana nanti akan tertulis mobile number plus 86. Ini karena nomor China, kalau Bapak Ibu tidak punya, ini dilewatkan saja. Tapi jika ada yang memiliki nomor China, boleh dimasukkan. Addressnya juga diisi, emailnya semua diisi, lalu ditunggu sampai ada verification code yang masuk ke email. Kadangkala ini mungkin akan delay Bapak Ibu, jadi jangan kaget kalau misalnya kok verifikasi code-nya itu nggak terkirim-kirim di email. Memang kadangkala akan delay. Jadi tapi pasti akan masuk. Ditunggu aja, di refresh terus di emailnya. Ketika keluar code-nya langsung di-input. Lalu kita tinggal centang I have read and agree dan register.
Ini kalau Bapak Ibu sudah dapat konfirmasi email lagi, tinggal dimasukkan ke page yang ini, username dan passwordnya Bapak Ibu, nanti akan dialihkan oleh website ke halaman yang seperti ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang baru benar-benar pertama kali nih untuk mau registrasi, Bapak Ibu bisa lihat yang kotak merah ini, application for registration. Nanti ini di sini diklik saja application for registration-nya. Lalu akan keluar kategori produk seperti ini. Bagian atas itu adalah kategori produk high risk. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau iseng, mau coba klik, siapa tahu bisa registrasi mandiri. Nah, ini pasti tidak akan bisa diklik sama sekali karena memang harus melalui otoritas kompeten seperti BPOM dan karantina. Kita tidak bisa registrasi mandiri untuk 18 kategori produk ini. Tapi kalau Bapak Ibu slide ke bawah, ini adalah kategori produk yang bisa kita lakukan registrasi mandiri dan daftar secara langsung. Kategori produknya ada vegetables, grain products, tea, nuts, alcoholic beverages, biskuit, sugar, confectionery, dan ini seasoning. Ini sebagai contoh saja, saya akan beri contoh jika mau mendaftarkan untuk vegetable and vegetable products yang exclude fresh and dehydrated ya. Jadi produk-produk yang bisa registrasi mandiri itu seperti produk-produk sayuran yang sudah dibumbui atau diawetkan dengan garam, semacam itu. Nanti kalau Bapak Ibu klik di kategori vegetable ini akan keluar ikon dan gambar-gambar seperti ini. Nanti tinggal diklik saja untuk gambarnya. Lalu keluar di halaman pertama itu ada beberapa info yang Bapak Ibu harus isi di kotak warna hijau ini. Ada basic information, production related information, declaration information, dan juga attachment information. Yang kita isi pertama kali adalah di basic information. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang di kotak abu-abu ini. Jadi ini bawaan dari yang kita registrasi akun pertama kali. Makanya kalau misalkan kita saat registrasi account itu hati-hati, jangan sampai nomor NIB-nya salah, jangan sampai country atau regionnya itu salah. Nanti kalau ini sudah salah, nanti ke belakangnya akan sulit untuk registrasi, karena jadinya berbeda. Ini yang kotak abu-abu ini nanti sudah otomatis keluar dari akunnya. Lalu tinggal diisi registration approval competent authority-nya siapa, nama perusahaannya apa, plan establishment atau waktu terbangunnya pabrik Bapak Ibu itu tahun berapa, dan state-nya di mana. Ini biasanya kan kalau kita mengisi suatu online ya Bapak Ibu, kita hanya lihat yang tanda bintangnya saja. Tapi saran saya, untuk isi JACC ini selengkap mungkin. Jadi yang tidak ada tanda bintang pun lebih baik diisi juga. Itu lebih mempercepat proses kita buat mendapatkan approval dari GACC. Nah, ini nanti di slide ke bawahnya ini, address-nya juga harus diisi. Lalu legal representative dan kontak person. Ini legal representative dan kontak personnya ini tidak harus dari nama dari tim legal Bapak Ibu. Boleh pakai nama Bapak Ibu yang melakukan registrasi. Tinggal dinamakan saja namanya siapa, lalu kontak personnya siapa. Lalu kita pencet next. Nanti di next ini adalah production related information. Ini adalah data-data yang harus kita isi. Dan sekali lagi Bapak Ibu diisi selengkap mungkin supaya memudahkan kita untuk mendapatkan approval. Yang harus kita isi adalah product to be registered, export rate history. Ini berapa berapa lama kita sudah melakukan ekspor. Lalu raw materialnya apa saja di dalam produk, production correspondence atau dari perusahaan kita tuh ada bekerja sama dengan perusahaan apa saja. Lalu tipe airnya, production and processing water, production process atau flowchart, lalu human resource-nya. Ini akan saya jelaskan satu persatu, Bapak Ibu, untuk info-info yang di dalamnya itu maksudnya apa saja dan apa yang perlu kita isi, dan tipsnya apa saja nih, biar Bapak Ibu lebih mendapatkan approval-nya lebih cepat. Untuk current state-nya juga diperhatikan, ini yang kotak merah ini Bapak Ibu. Kalau tandanya Enterprise Temporary Save, itu tandanya data ini masih kita pegang, belum kita submit. Jadi saat nanti di ending, dicek untuk current state-nya dan dipastikan ini sudah disubmit dan sudah tidak di bagian Enterprise lagi.
saya mulai bedah dari nomor satu, product to be registered or added to China. Jadi production tab-nya ini tinggal dicentang saja, apakah jenisnya produk sendiri, ataukah Bapak Ibu hanya processing saja, atau hanya gudang saja. Jadi barangnya diambil dari perusahaan lain, atau di repacking, atau seperti apa. Dan spesifik products for export to China ini dituliskan secara lengkap. Misalkan kalau produk Bapak Ibu ini shiitake atau jamur, dari gramasinya itu dituliskan, jenis produknya dituliskan, dan rasa mungkin ada bumbu-bumbu di shiitake-nya, misalkan shiitake fresh atau original atau apa, itu dituliskan saja. Untuk HS atau CIK code-nya ini, nah ini banyak juga yang bingung untuk HS code-nya ini, karena kadangkala tuh memang ada perbedaan antara HS code Indonesia dan HS code di China. Tetapi depannya itu pasti tetap sama. Makanya Bapak Ibu nanti tinggal klik saja dicari untuk kategori HS code yang benar sesuai dengan produk Bapak Ibu. Nanti tidak apa, diklik saja, dicek saja dari penjelasan detailnya ini. Lalu nanti CIQ code-nya pasti mengikuti. Kayak semacam saya klik Shiitake ini, Shiitake in brine, lalu CIQ code-nya keluar 999. Nah, itu diikutin saja, diklik saja. Produk brandnya diisi, number of storage juga, dan annual production-nya juga diisi. Ini semua diisi dengan sejelas mungkin. Oh ya, nanti di sini di bawahnya Bapak Ibu diminta untuk upload artwork atau packaging dari produk Bapak Ibu. Sebisa mungkin uploadnya itu sampai terlihat untuk informasi produknya, labelnya, dan ingredient list atau nutrition fact yang tertulis di packaging itu sebisa mungkin terlihat. Lalu tinggal di-upload saja di kategori product to be registered ini. Oke. Lalu yang kedua, ini export trade history-nya ini. Jadi dari pihak GCC meminta info apakah Bapak Ibu sudah pernah ekspor atau belum. Jika belum, ini dilewatkan saja, tidak apa-apa. Tapi jika sudah, tinggal diisi saja produk ekspornya jenis apa, sudah berapa lama diekspor, dan negaranya di mana yang pernah diekspor produk ini. Dan yang ketiga ini raw materialnya, jadi diminta juga untuk GCC. Kalau sebagai contoh produk shiitake ini, apa saja sih komposisi dalam produk ini? Apakah shiitake-nya komposisinya 50%, saltnya 50%? Ini semua diisi. Dan origin atau asal dari raw material ini dari mana itu juga harus diisi. Dan dipastikan Bapak Ibu di total lagi apakah dari komposisi ini sudah 100% atau belum. Ini benar-benar harus didetailkan ya Bapak Ibu. Jadi semua bahannya tuh dituliskan di sini sampai komposisi-komposisinya. Jika sudah, langsung di-save saja. Lalu yang minta diisi lagi oleh JSCC ini produk correspondence. Jadi JSCC ingin mengetahui dari perusahaan Bapak Ibu apakah ada kerjasama dengan perusahaan lain. Seperti sebagai contoh, kalau Bapak Ibu ada bekerja sama dengan supplier ingredients, nah itu dimasukkan saja supplier ingredients-nya ini. Lalu diminta juga nama perusahaannya siapa dan apakah dari perusahaan tersebut sudah memiliki NIB. Kalau sudah ada, tinggal diisi NIB-nya apa. Lalu apakah perusahaan yang kerjasama dengan Bapak Ibu sudah pernah terdaftar di China. Nanti tinggal diisi saja. Apakah pernah atau belum pernah. Lalu yang kelima ini production and processing water, jadi diminta JSCC juga untuk di state apakah airnya ini diproses oleh Bapak Ibu sendiri atau murni dari air seperti PAM. Nanti ditanya juga apakah dites untuk kualitas waternya. Nanti tinggal diisi saja yes atau no. Lalu yang keenam ini spesifik processing method ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengupload atau menjelaskan secara detail proses produksi dari produk Bapak Ibu. Nanti saran saya lebih baik dibuat saja dalam satu dokumen, lalu di PDF-kan, dan lalu tinggal di-upload di bagian upload attachment ini. Informasi yang harus diisi dalam flowchart tersebut adalah dari raw material Bapak Ibu, bagaimana prosesnya, kalau misalkan seperti jamur shiitake tadi,
prosesnya seperti apa, kalau direndam dengan garam itu berapa lama, lalu kalau diproses misalkan diawetkan nih di oven, nah itu berapa derajat dan sampai packagingnya tuh seperti apa, cooling downnya seperti apa, itu dituliskan semua di dalam dokumen flowchartnya. Selengkap mungkin dituliskan prosesnya. Lalu tinggal diupload saja untuk di bagian nomor 6 ini, production process. Lalu yang nomor 7 ini human resource. Jadi dari JASIS ingin mengetahui ada berapa karyawan yang dimiliki Bapak Ibu dan manajemen dan technical personalnya tuh ada berapa. Nanti tinggal diisi saja berapa actualnya atau mungkin ada estimasi diisi saja. Selanjutnya, informasi yang harus diisi adalah declaration information. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, current state-nya dicek ya Bapak Ibu, apakah masih di enterprise atau sudah disubmit. Di bagian declaration of manufacture ini nanti ada link kecil warna biru, Maaf Bu Angelica, bertuliskan, ya, waktunya waktunya dipercepat, udah mau habis, sudah habis, tapi nggak oke, apa-apa, silakan. ya, oke Pak. Ini nanti dari Enterprise Declaration ini akan keluar surat seperti ini. Nanti tinggal diisi saja, lalu ditandatangani bahwa informasi yang dimasukkan itu sudah benar dan diupload saja untuk dokumennya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan keluar. Ini dimaksudkan untuk Bapak Ibu di-review lagi. Dan dipastikan semua record ini semuanya attachment name dan action ini semuanya terisi. Saran saya selengkap mungkin diisinya. Lalu nanti tinggal klik submit aja. Nah, ini untuk cara ngeceknya ya Bapak Ibu. Untuk cara ngecek apakah sudah di-approve apa belum, nanti di halaman awal ini ada tulisan integrated query, diklik application form query-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah di-approve, nanti application statusnya akan ditulis accepted. Dan registration number di kotak sini nanti akan keluar nomor untuk nomor registrasinya. Dan nomornya ini sebagai contoh seperti ini CWSA, tapi kita kalau Indonesia itu CIDN nanti. Nah, ini sebagai contoh. Jadi produk labelingnya ini harus dalam bahasa Chinese, ada product name-nya, export dan production date-nya juga harus ditulis, nama pabrik Bapak Ibu ditulis, dan number of registration of China-nya juga dicetak. Ini sebagai contoh yang kotak merah seperti ini, nanti harus dimasukkan nomor registration-nya. Dan terakhir, nutrition fact. Oke, dari saya seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, pesan dari saya, selengkap mungkin diisi, jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu lebih mempercepat kita untuk mendapatkan nomor registrasinya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu Angelica. Luar biasa ya. Ini benar-benar pengetahuan teknis baru bagi kita para pelaku usaha mengenai bagaimana meregistrasi GACC melalui mekanisme online. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, ada di chat maupun yang nanti akan langsung. Mohon kita hold dulu karena nanti ada sesi Q&A setelah satu presenter lagi yang akan menyajikan eh, testimoninya, yaitu Ibu Christine dari CV Multi Sarana Jaya. Selanjutnya Ibu Christine, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Oke, baik. Terima kasih khususnya untuk Bu Angel yang tadi baru saja menjelaskan hal-hal yang mungkin bagi saya juga hal yang baru ya. Apakah sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas semua? Jelas sekali, Bu. Oke, izin saya juga share screen dulu ya, Pak. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saat ini saya juga pertama kali diberikan kesempatan dalam sebuah webinar untuk membagikan pengalaman ataupun juga informasi-informasi terkait apa yang sudah kami alami, khususnya dalam proses mendapatkan GSCC China untuk produk dari perusahaan kami. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama, profil perusahaan kami dan perjalanan pelaku usaha. Kemudian juga ada peran pemerintah dalam mendukung peluang usaha ekspor dan pengalaman
ataupun manfaatnya dalam keikutsertaan kami sebagai alumni program ECP. Dan kemudian terkait dengan judul hari ini, yaitu proses GACC ke China, kami juga akan mencoba membagikan pengalaman ekspor ke China setelah kami mendapatkan NOREC atau GACC China itu, yaitu dari perjalanan pelaku usaha sehingga menembus pasar China, kemudian proses registrasinya yang kami dari versi perusahaan kami ya, kemudian juga ada kendala dan langkah-langkahnya. Namun sebelumnya eh, kami akan membagikan pengalaman kami dari awal dulu sebagai pelaku usaha sebelum menembus pasar ekspor. Perusahaan kami itu berdiri di tahun 2010 sebenarnya. Dan dengan berbagai beberapa bidang usaha yang kami jalani, lalu kemudian kami tertarik akan potensi sebuah produk yang bernama rumput laut yang dihasilkan dari budidaya laut, di mana ternyata kami temukan itu rumput laut sendiri adalah tanaman laut yang bervariatif jenisnya ya, dengan masing-masing manfaatnya. Dan akhirnya rumput laut yang kami coba olah dan pasarkan adalah jenis Euchuma cotoni atau sering juga dikenal atau disebut cotoni saja. Nah, rumput laut ini sendiri kami peroleh dari hasil panen para petani yang menanam dan membudidayakan rumput laut di beberapa perairan di Kalimantan. Kemudian akan kami olah kembali, kami kemas sampai siap untuk dipasarkan. Singkat cerita, pada tahun 2017, kami mencoba di pasar lokal dan berhasil mengirimkan rumput laut koton ini ke sebuah pabrik di Jakarta. Dan kurang lebih selama setahun berjalan, kami juga mendapat permintaan di perusahaan-perusahaan lain seperti Surabaya dan Makassar. Di sini kami melihat keunggulan hasil produk kami diterima dengan baik oleh pasar lokal dan mulai berpikir untuk mencari peluang pasar ekspor. Selama 2 tahun berjalan, kami mencari informasi mungkin seperti regulasi, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, perizinan-perizinan yang harus dimiliki, ataupun informasi bagaimana mendapatkan calon-calon buyer dan sebagainya terkait pengembangan ke pasar ekspor. Dan beruntung sekali di tahun-tahun tersebut, itu ada peranan yang besar dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, dalam rangka mendukung pengembangan ekspor, mendukung para pelaku usaha, khususnya di kalangan UMKM dan KM pada saat itu. Nah, beberapa instansi terkait yang kami coba datangi, termasuk dari Dinas Perdagangan ya, di Disperindak Provinsi Kalimantan Timur, itu sangat-sangat membantu dalam memberikan informasi yang kami butuhkan. Hingga akhirnya pada bulan Maret 2020, itu kami berhasil melakukan ekspor yang pertama kalinya ke negara Korea Selatan. Demikian sekilas informasi tentang perusahaan kami. Selanjutnya, eh, kami ingin membagikan juga beberapa hal yang kami simpulkan menjadi faktor-faktor yang mendukung dalam upaya kami menjalankan, mengembangkan, dan akhirnya menembus pasar ekspor. Yang pertama adalah dalam hal memenuhi persyaratan dasar, yaitu persyaratan izin pelaku usaha. Kami memulai usaha ini dari awal ya, dari nol, itu kami mencari tahu apa-apa yang menjadi syarat melakukan sebuah usaha. Jikalau sebelumnya ya, yang kita kenal beberapa bentuk jenis izin usaha itu seperti surat izin usaha atau dikenal dengan SIUP, SITU, ataupun TDP, tanda daftar perusahaan, dan lain sebagainya. Saat ini pemerintah sudah memudahkan karena kita cukup menerbitkan sebuah izin usaha yang bernama NIB atau nomor izin berusaha, yaitu melalui aplikasi OSS. Seperti itu. Jadi kita hanya cukup memastikan bahwa data diri dalam sebuah perusahaan itu sebagai pelaku usaha sudah cukup lengkap, sudah cukup jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah persyaratan yang terkait dengan produk yang akan kita pasarkan atau produk yang kita usahakan. Itu saat ini karena produk kami adalah rumput laut, itu dikategorikan masuk dalam kelompok perikanan dan kelautan. Sehingga kami hubungannya dengan pihak BKIPM, yaitu Balai Karantina Ikan, Mutu dan Pengendalian eh, Hasil Ikan, sehingga produk-produk izin-izin yang terkait dengan produk kami itu contohnya seperti surat karantina yang harus kami buat atau kami terbitkan
dapatkan itu setiap melakukan pemasaran, kemudian juga ada yang dikenal dengan HACCP atau HACCP, itu terkait dengan izin kami untuk bisa melakukan ekspor. Seperti itu. Dan satu lagi yang kita harus mengenal yaitu produk kita termasuk atau memiliki HS code atau kode produk apa itu terkait dalam nanti melakukan ekspor itu harus tahu dengan jelas HS code kita di dalam negeri maupun juga HS code di negara yang dituju. Yang ketiga itu dalam pengumpulan informasi, regulasi, pasar, harga maupun buyer. Nah, ini terkait dengan akses informasi pasar di luar. Di sini kami menemukan saat mencari tahu itu sangat-sangat dibantu dengan kembali instansi yang terkait. Waktu itu contohnya ya kami mendatangi Disperindakop di Samarinda, itu Disperindakop Provinsi Kalimantan Timur, kami disambut dengan sangat-sangat hangat dan disupport dengan berbagai informasi yang kami butuhkan. Termasuk informasi bagaimana kami mendapatkan akses untuk bisa berkomunikasi dengan beberapa ITPC dan ADDAP di beberapa negara. Bagaimana mereka bisa mau merespon kami, kemudian berkomunikasi lewat email, lewat telepon juga untuk memberikan informasi yang bisa mereka bagikan di negara masing-masing, seperti daftar buyer, daftar pasar produk, dan lain sebagainya. Kemudian bahkan di Spirindakop mendampingi kami terus-menerus selama berjuang sampai akhirnya bisa menembus pasar ekspor seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari situ pada kesempatan ini saya juga ingin mewakili perusahaan mengucapkan terima kasih untuk peran pemerintah khususnya ITPC dan ADAK yang sungguh-sungguh menjalankan perannya dan terbuka sekali dalam memberikan informasi-informasi yang sangat membantu kami yang mungkin kalau dulu kita bisa bilang sangat susah ya untuk bisa berkomunikasi secara langsung dalam hal pihak pelaku usaha dengan pihak wakil perdagangan di negara-negara luar. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun program-program pendukung. Nah, di sini saya paparkan apa-apa yang menjadi bagian dari dukungan pemerintah ataupun eh, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu ada diadakan pelatihan-pelatihan seperti yang akan saya paparkan juga bagaimana selama mengikuti pelatihan ECP yang diadakan oleh Kemendak, kemudian ada webinar-webinar seperti ini, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan business matching ataupun juga pameran atau expo. Nah, hal-hal seperti ini yang kami rasakan sangat-sangat juga memberikan sumbangsi dan bantuan yang besar untuk kami bisa semakin dekat dan semakin memungkinkan untuk menembus pasar ekspor seperti itu. Nah, saat ini saya akan kembali membagikan secara khusus pengalaman kami dan manfaat yang kami dapatkan melalui program ECP yang diadakan. Kami menjadi alumni untuk program ECP di tahun 2021 yang diadakan di Samarinda. Nah, dalam hal ini saya simpulkan bahwa program ini itu menekankan ada 3 hal poin penting yang menjadi ilmu penting untuk dibagikan kepada setiap pelaku usaha yang mengikuti. Yaitu pertama perizinan, kedua produk, dan ketiga pasar. Nah, terkait dengan perizinan, yaitu kami diajarkan untuk bagaimana cara mengajukan perizinan yang mudah, yang jelas, dan tidak salah. Kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan perizinan sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan peraturan daerah, kemudian disesuaikan juga dengan produk. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan produk, itu kami juga diajarkan bagaimana bukan hanya fokus untuk memproduksi atau mempersiapkan eh, stok produk itu sendiri, tapi juga kami harus lebih mengenal produk yang kami pilih menjadi usaha kami itu bagaimana potensinya di dunia ekspor. Kemudian cara mengembangkannya, lalu juga cara menjaga kualitasnya dalam arti menjaga standar produk secara ekspor supaya memiliki keunggulan dan nilai jual yang baik. Seperti itu juga termasuk strategi atau cara mengenalkan produk itu sendiri sehingga bisa menarik perhatian calon buyer ataupun membuka peluang adanya permintaan. Dalam hal ini saya tadi ingat yang dikatakan sama Mbak Angel itu kemasan produk ataupun labeling juga menjadi salah satu faktor penting. Nah, yang beruntungnya dengan diajarkan cara mengenal produk ini, kami mendapati salah satu kabar baiknya itu produk kami itu meskipun termasuk produk perikanan yang berhubungan dengan konsumsi atau makanan manusia, tapi karena kami masih menghasilkan itu dalam bentuk
eh, bahan mentah ya, bahan baku, itu produk kami tidak terlalu rumit untuk dalam mempersiapkan atau menstandarkan kemasan ataupun labelingnya. Jadi sampai saat ini kemasan kami cukup sederhana, tidak harus mencolok atau menonjol gitu ya dari segi warna dan gambar ataupun bentuknya, tapi cukup yang penting bisa eh, rapi, aman, dan cukup jelas gitu dari labelnya bahwa dari nama produknya, perusahaan ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan label produk itu kami bisa tampilkan dengan jelas sehubungan dengan persyaratan yang diharuskan oleh buyer seperti itu. Yang terakhir, untuk ilmu pasar, melalui program ECP ini, kami juga jadi mengetahui bahwa banyak sekali akses informasi yang kita bisa dapatkan, asal kita mengetahui caranya. Jadi di era saat ini, pemerintah kita sendiri sudah banyak sekali menyediakan berbagai sistem ataupun link-link aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan informasi, baik itu informasi pasar harga, informasi produk kita bisa diterima oleh negara importir mana saja, kemudian perkembangan naik turunnya, kemudian bisa dikembangkan dalam hasil produk turunan apa saja, kemudian bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mempromosikan, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat membantu, dan melalui program ECP ini kita ibaratnya mata kita bisa terbuka ya untuk bisa tahu bahwa apalagi di dunia digital sekarang ini akses online dan akses internet sudah sangat membantu. Termasuk seperti contohnya produk kami itu untuk saat ini adalah termasuk produk yang kurang cocok untuk dipromosikan misalnya dalam apa toko-toko online yang secara ecer, misalnya seperti TikTok, Shopee, ataupun misalnya Alibaba dan lain sebagainya, karena kami masih memasarkan produk dalam bentuk karungan dan bentuk berat yang sangat besar. Jadi itu lebih cocok untuk kami promosikan atau kami perkenalkan misalnya dalam pertemuan-pertemuan seperti business matching, kemudian webinar, ataupun misalnya pertemuan-pertemuan dalam expo atau pameran. Nah, seperti itu kami bisa tahu melalui pengajaran ataupun pengenalan dalam selama mengikuti program ECP seperti ini. Seperti Maaf itu. Bu Christine, bisa lebih cepat, waktunya sudah habis. Baik. Kemudian manfaat jangka panjang juga kita dapatkan melalui program ECP ini, yaitu meskipun sudah berhasil menembus ekspor, tapi sebagai alumni kami juga bisa merasakan manfaat itu karena tetap bisa mengupdate informasi perkembangan pasar, kemudian kami tetap bisa mengimplementasikan ilmu pelatihan ke dalam perusahaan kami, kemudian tetap memiliki komunitas yang baik dengan sesama pelaku usaha sebagai peserta alumni ECP, kemudian juga tetap bisa mampu mencapai target ekspor lebih cepat melalui program ECP ini. Seperti itu kurang lebih pengalaman yang kami dapatkan melalui program ECP. Kemudian kita kembali ke perjalanan pelaku usaha sampai kami bisa menembus pasar China. Kalau tadi kita sudah menyampaikan awal mulanya perjalanan kami dari mulai usaha, kemudian mengikuti berbagai pelatihan termasuk program ECP. Kemudian di tahun 2020 akhirnya kami menembus pasar ekspor ke negara Korea Selatan, di 2022 ke negara Filipina. Kemudian akhirnya di 2024 ini di awal tahun kami berhasil mendapatkan Norek China atau GCC itu, dan perdana melakukan ekspor ke China di bulan akhir April menjelang bulan Mei. Itu ya. Nah, dalam proses registrasi GSCC itu sendiri, kalau menurut pengalaman perusahaan kami, kalau tadi Bu Angel menyampaikan ada juga secara mandiri, kebetulan produk kami termasuk perikanan, itu dibantu oleh pihak BKIPM tadi. Jadi di pihak karantina ikan, mereka yang mendaftarkan kami di tahun 2020. Nah, dengan pendaftaran itu memang ada kendala. Tapi bersyukur kemudian di tahun 2022 akhirnya kami mendapatkan username dan password untuk bisa melanjutkan registrasi di website Siper itu, kemudian mengisi kuesioner yang diberikan dengan syarat juga tetap bisa melampirkan berkas-berkas persyaratan yang diharuskan di dalam kuesioner itu. Kemudian akhirnya di tahun 2024 kami berhasil mengisi itu semua dengan lengkap, mengisi data di web Siper itu, melampirkan file kuesioner yang sudah diisi dan mengajukan atau mengirimkan permohonan pengajuan tersebut. Nah, kendala yang kami hadapi selama proses itu dari pendaftaran itu di tahun 2020 seperti Bapak Ibu ketahui itu adalah masa-masa pandemi ya di tahun 2020. Jadi mengapa begitu lama sampai akhirnya 2022? Karena masa pandemi itu membuat dari pihak
China atau Tiongkok itu juga ada momen-momen menutup sementara pendaftaran, kemudian mereka juga memperketat regulasi untuk menerima import barang-barang dari kita, karena kebetulan sekali juga ada kasus-kasus yang terjadi terkait dengan produk perikanan, sehingga kami juga terkena imbasnya, yaitu pendaftarannya menjadi tertunda. Sehingga di tahun 2022 baru kami memperoleh username tadi untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, dalam pengisiannya, itu kendala yang seperti yang Ibu Angel katakan, itu yang terutama adalah bahasa. Karena yang kita bisa akses adalah bahasa Inggris dan bahasa China. Sehingga menyulitkan untuk kami mengartikan, untuk mengerti bagaimana cara pengisiannya. Dan kemudian kendala dari kami sendiri secara produk rumput laut adalah kami termasuk dikategorikan secara umum. Jadi kategorialnya secara umum, yaitu dalam produk perikanan, sehingga persyaratan yang diharuskan itu sama dengan produk perikanan yang lain. Tidak terlalu spesifik sesuai dengan jenis produk kami, yaitu rumput laut kering. Sehingga itu juga ada kendala bagaimana kami menentukan atau memisah itu persyaratan yang harus kami penuhi ataupun persyaratan yang sebenarnya tidak termasuk dalam produk kami. Seperti itu. Dan kemudian juga ada kendala sedikit dalam kode HS produk yang tidak sama antara kode HS dari negara kita dengan kode HS yang tertera di negara yang bersangkutan atau negara China. Seperti itu. Kemudian eh, waktu pengiriman permohonan itu kami ternyata tidak bisa memastikan bahwa apa yang kami kirimkan itu sudah pasti sudah memenuhi syarat baru kita kirimkan, seperti itu ya. Biasanya kita mau seperti itu tapi tidak bisa. Namun kabar baiknya seperti Bu Enji tadi bilang, ternyata pada prosesnya itu masih bisa diubah atau revisi, hanya saja membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu yang sempat kami takutkan, namun akhirnya ternyata bisa. Dan kebetulan waktu itu memang tidak ada revisi lagi, kami sudah langsung disetujui dan diterbitkan noreknya di tahun 2024. Nah, kendalanya contohnya seperti ini, yaitu tampilannya ada bahasa Inggris dan China ya. Jadi kita sangat-sangat membutuhkan waktu lama untuk mengartikan semuanya itu. Nah, ini contoh salah satu halaman kuesioner, di mana yang tadi saya bilang, produk perikanan secara keseluruhan itu tidak bisa secara spesifik kami samakan dengan produk kami. Sehingga ada hal-hal yang sebenarnya tidak diharuskan atau tidak terkait dengan produk kami, tapi kami harus menjawab, dan itulah gunanya di dalam tips dan langkah-langkah ini kami ada cantumkan juga komunikasi dua arah dari pelaku usaha dengan instansi-instansi terkait itu sangat penting. Meskipun kami sudah dibantu pendaftarannya oleh BKIPM, tapi kami terus konsultasikan dengan BKIPM itu sendiri ataupun juga dengan BKIPM di pusat, bagaimana setiap kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, setiap kami menampilkan setiap berkas-berkas persyaratan, baik itu berkas secara tertulis perizinan ataupun juga dalam menampilkan foto-foto bukti di lapangan tempat produksi kami, bagaimana kondisi produksi kami dan bagaimana kondisi produk kami itu tetap kami konsultasikan semuanya, karena itu satu-satunya cara untuk memastikan resiko kecil bahwa permohonan kita ditolak seperti itu. Dan kemudian juga eh, saran saya terakhir itu tips dan langkah-langkahnya adalah secepat mungkin itu kita mulai begitu kita mendapatkan username jika sudah didaftarkan itu kita jangan diborong seperti itu ya istilahnya, kita jangan memastikan semuanya itu sudah kita persiapkan baru kita laporkan atau kita konsultasikan, tapi kita bisa menyicil pekerjaan itu, setiap pertanyaan atau setiap persyaratan yang kita kita dapatkan itu kita konsultasikan satu persatu sehingga sambil bekerja satu dua poin kita bisa sambil mempersiapkan poin-poin yang berikutnya sehingga revisi-revisi itu tidak memakan waktu di belakangan dengan sangat banyak seperti itu. Nah, sampai pada kesimpulan, itu selain faktor kesempatan pendaftaran dari negara China itu sendiri, proses registrasi itu intinya membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan akurat dalam memenuhi persyaratan ataupun data yang sudah ditentukan oleh negara China terkait dengan produk kita masing-masing. Sehingga kami juga sebagai alumni ataupun sebagai perusahaan yang sudah mendapat GSCC tidak bisa menjelaskan atau memberikan cara-caranya secara detail karena itu kembali ke produk usaha Bapak Ibu sendiri masing-masing, sehingga itu akan menentukan apa yang perlu kita penuhi, apa yang perlu kita lakukan, dan seberapa banyak waktu yang harus kita persiapkan untuk bisa mengajukan ke website Shiver itu dalam kondisi persyaratan itu sudah dipenuhi dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh, bukan contoh, ini adalah galeri yang saya bagikan sedikit. Begitu kami sudah pertama kali perdana bisa melakukan ekspor ke China di bulan April 2024. Meskipun hanya
satu kontainer ya Bapak Ibu. Jadi saya bisa katakan juga kita beruntung di era sekarang ini tidak sesulit pada saat-saat dulu. Harus eksportir itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar dengan kapasitas yang besar dan harus bisa continue kirimnya. Tapi di sini kita diberi kesempatan dari kecil pun dengan ke kelas atau kalangan UMKM dan UKM pun kita diberi kesempatan untuk bisa selama kita mau berjuang untuk memenuhi persyaratan perizinan dan aturan yang diberikan oleh negara kita sendiri ataupun negara yang terkait, negara buyer terkait seperti itu. Nah, referensi sumber informasi, saya bisa katakan ada beberapa, bisa dari daerah setempat, dinas daerah setempat yang menangani izin pengolahan produk sesuai dengan produk kita, kemudian juga dinas perizinan ekspor di pusat yang menangani GSCC. Dalam hal ini saya bisa katakan sangat membantu sekali dari pemerintah pusat, kemudian juga rekan sesama pelaku usaha, itulah gunanya kita mengikuti program ECP karena kita bisa mempunyai komunitas sesama pelaku usaha, baik itu dengan produk yang sama maupun dengan produk yang berbeda. Kemudian yang terakhir, informasi digital saat ini itu melalui sosmed dan internet. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine, luar biasa presentasinya ya. Kita kasih aplaus dulu, Bu Christine. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita punya waktu yang cukup banyak untuk sesi tanya jawab. Mungkin saya buka untuk 3 pertanyaan dulu. Saya prioritaskan bagi yang ingin berbicara langsung, silahkan. Ada yang mau masuk, silahkan raise hand bagi yang ingin bicara langsung. Atau silahkan langsung open speakernya. Kalau tidak ada, saya mulai dulu dengan yang ada di screen. Pertanyaan pertama dari Mita, Kepulauan Riau. Bu Angel, maksudnya bahasa Mandarin ini bahasa Cina atau bahasa apa ya? Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua dari Pak Yuda, PT Global Niaga Aksara. Kami ingin bertanya apakah trader buah manggis juga harus daftar GACC atau bisa menggunakan undername dari packing house yang sudah terdaftar. Kemudian dari PT Komoditi Spesies Indonesia, apakah ceker ayam juga bisa diekspor ke Cina? Karena menurut info belum bisa dan hanya ke Brazil saja. Saya tahan 3 pertanyaan dulu. Saya persilahkan. Mungkin ini lebih banyak kepada Ibu Angelica dulu. Silakan Bu Angelica. Ya, oke, makasih Pak. Kalau untuk bahasa China tadi pertanyaan pertama, ya itu bahasa Mandarin China yang digunakan. Lalu yang kedua mengenai registrasi undername atau trader ya Pak. Itu yang disarankan ya Bapak, untuk registrasi itu disarankan untuk factory-nya langsung atau pabriknya langsung yang melakukan registrasi. Karena yang memiliki data-data seperti produknya seperti apa, detail buahnya seperti apa, itu adalah dari perusahaan manufakturnya. Lalu yang ketiga, mohon maaf tadi apa Pak pertanyaannya? Yang ketiga, ceker ayam Bu. Apakah bisa masuk China Bu? Iya, untuk ceker ayam itu kemarin juga saya ada diskusi dengan atas perdagangan Pak Yudi, Pak Budi, diinfokan bahwa ceker ayam itu sedang lagi proses diskusi juga. Mungkin mohon izin Pak Yuda juga bisa menjelaskan lebih detail mengenai ceker ayam ini seperti apa, karena info yang terakhir saya dapat memang sedang didiskusikan untuk bisa ekspor ke China, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Angelica. Silahkan para peserta, apakah ada yang ingin langsung bicara, mengajukan pertanyaannya? Untuk langsung buka speakernya atau raise hand? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi dengan kotak box kita. Cukup banyak ini kotak box, hampir 20 lebih pertanyaan. Ini juga ditujukan kepada Ibu Angel. Kami PT Sentra Jaya Tani dengan nama Ibu Gusti ya. Berapa lama sih proses pengajuan karantina sampai ke siper untuk daftar sampai keluar registrasinya? Kemudian yang kedua, kalau ikan hias butuh GACC nggak kalau ekspor ke Cina? Nah, ini pertanyaan juga ke Ibu Angelica ini. Ya. Terakhir, bagaimana sih teknisnya dan bagaimana juga izin ini diharuskan nggak
untuk barang-barang yang hanya 18 tadi atau semua di ACC ini? Silakan Bu Angelika. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi tentang sorry Pak, tentang apa tadi pertama? Ikan hias, Bu. Oh, kalau untuk GACC ini hanya produk-produk yang dikonsumsi saja, Bapak Ibu, untuk yang bisa daftar untuk GACC ini. Tapi kalau untuk yang seperti ikan hias, ikan hidup, itu nanti prosedurnya berbeda lagi. Lalu pertanyaan kedua, boleh disebutkan lagi, Pak Tom? Ya, berapa lama sih proses pengajuannya dari karantina sampai keluar shippernya, Bu? Oke, kalau karantina dari keluar shippernya itu sebenarnya untuk dari China-nya itu tidak ada timeline yang jelas-jelas men-state ya ada berapa lama. Hanya dari pengalaman dari proses registrasi itu hingga mendapatkan nomornya itu sekitar 2 minggu. Tapi sekali lagi ini tidak ada timeline yang benar-benar jelas ya Bapak Ibu dari China-nya. Jadi yang dari pengalaman saya itu sekitar 2 minggu jika tidak ada masalah apa-apa. Nanti sampai proses clearance-nya mungkin sekitar 2 minggu sampai 3 minggu clearance-nya sudah bisa keluar barangnya seperti itu. Terima kasih Bu Angelika. Hmm. Ada yang mau langsung? Silahkan. Kalau ada yang ingin bicara langsung. Ya, jangan cuma Ibu Angelika nih. Kalau bisa juga hadir juga ini ya dari IPVC China kita. Kalau bisa juga pertanyaan ditujukan kepada Ibu Christine dan juga kepada kepala ITPC kita nih yang sudah hadir juga ya. Silakan kalau ada yang bicara langsung. Izin nanya Pak. Izin nanya Pak. Silakan. Silakan Bu. Saya Pak, Perkenalkan boleh dulu Bu. dengan Gusti Pak yang dari Santral Jaya Tani. Ya. Ya, tadi kan mau bertanya ini ke ITPC dan Ibu Angel. Itu apakah Hong Kong termasuk diperlukan juga GACC gitu Pak? Hong Kong. Ya, silakan dulu ya. Pak Yuda mungkin bisa jawab Pak. Hong Kong termasuk area China atau Ya, baik. khusus regulasinya Pak? Iya, Silakan. jadi Iya, betul, ya Pak. Ibu, Hong Kong itu adalah di luar dari China mainland. Artinya mereka mempunyai regulasi tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ke Hong Kong itu tidak mempersyaratkan GACC, GACC itu dipersyaratkan hanya di China mainland. Jadi seperti Hong Kong, Taiwan, Macau itu tidak berlaku GACC, Bapak Ibu sekalian. Mereka punya aturan tersendiri. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Sama Bu. Clear ya. GACC di luar Hong Kong, Macau ya. Oke, silakan ada lagi yang ingin langsung supaya kita Siap, Pak Ismi. Silakan. Ya, dari Alam Sayentia Asia nih sepertinya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ismizar. Selamat siang waktu Indonesia. Pertanyaan saya buat Pak Yuda. Salam sehat selalu Pak Yuda. Jadi terkait follow up yang tahun lalu, kebetulan karena kami ikut CIIE yang tahun lalu, kemudian sebetulnya kami dapat 2 potensial buyer Pak. Tiba-tiba dapat respon kelihatannya katanya benar nggak sih Pak, China itu lagi over supply sehingga akhirnya mereka istilahnya hold lah ya untuk beberapa produk kami. Nah itu yang ingin saya dapatkan penjelasan dari Bapak mengenai pasar China sebenarnya seperti apa karena keterkaitan kami untuk ke CIIE yang berikutnya Pak. Karena memang tujuannya adalah untuk memastikan kembali apakah distributor yang kami pilih ini istilahnya maaf istilahnya memang waktunya memang cukup banyak ataupun masih istilahnya sudah terbatas dengan fokus produk fokus mereka gitu Pak, sehingga saya harus mengganti strategi mencari distributor baru ataupun importir baru. Kira-kira kita sudah terima kasih. Baik, Bu Fatimah. Izin Pak Moderator langsung menjawab saja Pak ya. Jadi Bu Fatimah, yang pertama mungkin kami bisa diinfokan dulu. Dua distributor yang kemarin ketemu dengan Ibu itu siapa saja, mungkin kami bisa nanti menanyakan langsung kepada mereka. Kenapa kendalanya ini jadi terhambat lama gitu Bu ya. Karena kan itu dari hasil pameran tahun lalu ya Bu ya, kalau nggak salah ya.
Nah, lalu yang Iya, kedua, betul, Bu, Pak. terkait dengan kondisi perekonomian di China, memang saat ini sebenarnya kondisi perekonomian di China atau di Tiongkok ini sedang tidak baik-baik saja, Bu. Memang hal ini memang bisa dilihat bahwa beberapa supermarket atau retail yang dulu punya offline store sudah mulai banyak yang tutup, mereka beralih ke online store. Nah, itu memang di Tiongkok memang kondisi perekonomiannya sedang melemah. Mereka sekarang lagi fokus untuk pergi keluar, Bu, justru mereka untuk melakukan investasi keluar. Jadi untuk melakukan penjualan di negeri Tiongkok pun daya belinya memang sekarang sedang menurun, begitu Bu Fatin. Tapi nanti saya diinformasikan aja Bu distributornya siapa sehingga nanti bisa dapat jawaban yang jelas dari dua distributor yang sudah berkomunikasi dengan Ibu Fatimah. Oke. Baik, Pak. Nanti saya boleh capri ke Bapak ya, Pak. Karena distributornya Boleh, itu boleh Bu. salah satu yang kemarin ketemu di ya. Baik, Pak Yuda. Terima kasih Baik banyak. Ibu. Terima kasih, Pak Sama-sama Bu Ismi. Fatimah. Terima kasih Ibu Fatimah atas pertanyaannya. Masih ada satu lagi, silakan kalau ada. Kita batasi 3. Halo, Kalau selamat tidak ada, siang. saya langsung Izin ke dengan Ari, dulu. Oh ada, mau masuk bertanya. silakan. Silakan. Halo, Mari Pak. Ya, izin Pak. Ya. Saya Rian dari Buana Laut Nusantara, Pak. Halo. Silakan Pak Rian. Ya, saya mau bertanya ke Pak Yuda di ITPC Shanghai. Untuk Seafood Expo di Qingdao di Oktober nanti, itu kalau nggak salah tanggal 30 Oktober sampai 1 November, Pak. Itu apakah dari pihak ITPC atau pihak pemerintah ada fasilitas untuk expo tersebut? Apakah ada semacam kayak akomodasi dari pihak ITPC untuk booth atau kegiatan expo lainnya untuk yang akan berpartisipasi sebagai eksibitor, Pak? Itu mungkin kalau dari kami, Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Rian, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi kebetulan karena Qingdao ini memang benar sebenarnya pameran terbesar seafood di China yang nomor 1 Pak. Yang kedua tadi saya jelaskan ada Vive, ada di Fuzhou. Nah kebetulan Qingdao ini karena diselenggarakan selalu di bulan Oktober itu selalu beririsan dengan kita punya kegiatan prioritas di Indonesia Pak, namanya Trade Expo of Indonesia. Dan juga beririsan sama dengan CII, China International Import Expo. Jadi kita selalu tidak ikut di acara Qingdao. Jadi kami memilih ikut yang acaranya di Vive yang seafood terbesar di Tiongkok itu kalau nggak salah di bulan Mei atau di April, Pak. Nah, biasanya kami dari pemerintah atau ITPC, juga dari atas perdagangan, kami memberikan fasilitasi booth secara cuma-cuma kepada pelaku usaha yang ingin ikut berpartisipasi pada pameran tersebut, Pak Rian. Kalau boleh tahu, Pak Rian, produknya apa, Pak? Seafood, Pak. Seafood produk kami. Ya, seafoodnya apa, Pak? Apakah punya udang, Pak? Udang faname atau udang Kalau black kami, pepper? produk utama kami itu di octopus, Pak. Octopus, cuttlefish, dan Oke, ikan. baik. Punya clove fish nggak, Pak? Clawfish kami nggak punya, Pak. Oh, baik. Ya, seperti itu, Pak, kondisinya. Iya, iya. Baik. Berarti nanti yang di April atau Mei itu, Pak, ya, yang di Tiongkok itu, Pak, ya? Ya, di tahun depan, Mbak, di Vive mungkin kami akan ikut kembali, Mbak, di Fuzhou. Nanti akan kami informasikan, jadi Bapak kalau boleh nanti follow up IG kami, tadi di slide kami terakhir ada IG ITPC maupun email dan ada WhatsApp-nya juga, nanti silakan dikontak aja, Pak, untuk terkait informasi pameran yang kami ikut sertakan. Baik, baik Pak Yuda. Terima kasih jawabannya, Pak. Terima kasih ya Pak Yuda sudah memberikan banyak sekali masukan kepada kita semua. Mohon izin saya bacakan dulu di box karena masih banyak pertanyaan di box khususnya buat Bu Angelika nih. Ada yang tanya, Bu, kalau kapuk sama lidi apa perlu register enggak di ACC? Pertanyaannya udah sangat sangat detail nama produknya ya, kapuk dan lidi. Dan satu lagi dari Yudi, Bu Angel punya Instagram nggak perusahaannya? Bisa nggak di-share ya? Itu aja. Terima kasih coba Bu Angel silakan. Ya, untuk kapuk dan lidi itu kan benda ya Pak. Jadi itu regulasinya sama seperti live fish tadi, itu berbeda.
jadi tidak perlu daftar GACC. Yang harus daftar di GACC itu hanya makanan dan minuman yang dikonsumsi. Hanya itu saja. Di luar itu regulasinya berbeda lagi. Nah, kalau untuk IG perusahaan, Bapak Ibu bisa email saya di angelrika12@gmail.com. Jika ada pertanyaan, saya sangat terbuka sekali untuk menjawab. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Angelika ya. Mungkin ada lagi yang bisa langsung ke forum Halo, sebelum selamat kita siang, Pak. kembali ke kotak Dengan Aris pertanyaan. Setiawan. Ada yang mau bicara langsung, silakan. Halo, selamat siang, Pak. Dengan Ari, Pak. Silakan, silakan. Dengan Ari, Pak. Ya, silakan Pak Ari, perkenalkan dan langsung ke. Selamat siang, Pak. Saya dari PT Karya Setiawan Global Indo. Saya biasa supply untuk buah naga ke Kuwait. Nah, saya mau ke ITPC di China itu, gimana caranya untuk memperkenalkan produk saya itu ke sana? Mungkin itu aja. Halo? Baik, Pak. Ya, baik Pak Ari. Ya, mungkin yang pertama saya harus tanyakan apa Pak Ari sudah memiliki GICC dulu, Pak. Karena tanpa itu tidak mungkin bisa dilakukan ekspor ke pasar Tiongkok. Oh, oke, oke. Berarti saya harus siapkan Iya, dulu GICC-nya, betul baru Pak. nanti Ya, produknya diperkenalkan. betul. Ya, kalau bagaimana cara promosinya, kita tadi pendekatannya ada dua cara, Pak, yaitu secara online maupun offline. Ya, secara online itu biasanya kami melakukan promosi ya, bekerja sama dengan JD.com. Kita punya namanya Indonesia Pavilion, nanti di sana bisa dipromosikan. Bisa juga kami secara online atau fisik melakukan partisipasi pada pameran-pameran yang terkait buah-buahan atau makan-makanan. Biasanya itu yang kami lakukan, Pak. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya coba lengkapin dulu GICC-nya, nanti baru saya kontak Bapak lagi untuk dipromosikan. Baik, Oke, terima kasih, Pak. sama-sama Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Ari ya. Ini ada pertanyaan mungkin penting sekali nih buat Bu Angelika ya. Ini ada kasus dari produk Lauris minuman kemasan. Setelah mendapatkan approval GACC, Bu, kemudian dia mau mengganti desainnya. Apakah harus dapat nomor GACC baru atau gimana gitu, terkait dengan perubahan kemasan desain ini? Silakan Bu Angelika. Kalau untuk ganti kemasan, itu tidak ganti nomor, Pak. Jadi yang perlu harus Bapak Ibu lakukan kalau ada ganti kemasan, tinggal nanti diupdate saja di dalam sistem kalau Bapak Ibu mengganti kemasan. Jadi nanti upload upload packaging terbarunya dan upload terbarunya di dalam sistem. Nanti dari pihak YSSC pun minta Bapak Ibu untuk menandatangani lagi dan menuliskan informasi apa yang diubah. Tapi kalau nomor itu tetap sama selama produk dan ingredient list atau kandungan di dalamnya semuanya itu sama. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Angelika ya. Ini satu lagi Bu, kalau produk wood chip bagaimana Bu? Apakah perlu juga diregister Bu terkait dengan wood chip maupun tapioka? Bagaimana? Kalau tapioka iya Pak, tapi kalau wood chip itu regulasinya beda lagi. Tapi kalau tepung tapioka itu ya itu harus didaftarkan. Nanti boleh dikirim saja HS code-nya apa biar saya bantu untuk cek itu masuk kategorinya apa, lalu cara registrasinya seperti apa. Nanti bisa saya bantu seperti itu Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya langsung? Silahkan. Sebelum kita masuk ke box lainnya, ada yang mau langsung silahkan. Kita masih punya cukup waktu. Halo, selamat siang. Izin Pak, untuk produk frozen chicken itu kan ceker ayam tidak bisa. Apakah whole chicken atau ayam utuh atau chicken paw itu bisa masuk ke China, Pak? Ya, izin menjawab Pak Abdul. Jadi benar bahwa untuk khusus produk ayam, khususnya ceker ataupun ayam secara utuh itu belum bisa masuk ke pasar Tiongkok, Pak. Karena saat Oke, ini siap. memang sedang dibahas namanya protokol. Jadi protokol itu adalah semacam petunjuk teknis yang harus disepakati dulu antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi bagaimana mereka melakukan verifikasi itu harus disepakati dulu. Nah, itu yang sedang dibahas saat ini, Pak. Baik, Pak Yuda. Makasih. Sama-sama, Pak.
kita masuk Halo. ke ini lagi nih beberapa pertanyaan nih Bu Angelika. Kalau green bean bagaimana Bu Angelika? Apakah juga harus melakukan registrasi? Kalau untuk green bean, Pak, sebenarnya green bean itu ada dua kategori. Itu tergantung jenis kopinya seperti apa. Ada yang bisa registrasi mandiri, ada juga yang perlu diregistrasi melalui badan karantina. Jadi, Bapak bisa kirim ke saya untuk HS code-nya, biar saya coba cek mendetail apakah ini termasuk produk yang high risk atau low risk. Bisa melalui mandiri apa karantina. Nanti tinggal diinfo saja Pak HS code-nya, biar saya cek terlebih dahulu. Kalau untuk berapa lamanya, sesuai yang saya info sebelumnya, Pak, itu dari GACC ini tidak ada timeline yang jelas mendetailkan berapa lama. Hanya saran saya ya selengkap mungkin dituliskan di dalamnya. Semoga saja dalam waktu 2 minggu sudah bisa keluar untuk nomornya. Cuma ya kembali lagi tergantung dari GACC-nya, Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, ya, terima kasih Bu Angelika. Ya. Memang kalau kita perhatikan di sini, kita mesti ingat bahwa GACC hanya untuk produk yang dikonsumsi ya Bu ya. Jadi baik raw material maupun produk jadi. Ya, Bu. Baik, itu mungkin. Lalu ada lagi yang ingin bertanya, silakan langsung. Mungkin bisa juga ke Bu Christine. Ada yang ingin bertanya langsung? Ini ada untuk Ibu Christine. Selamat siang Ibu Christine. Maaf mau bertanya, apakah kami bisa menyewa perusahaan Ibu untuk ekspor ke Cina? Karena kami belum punya GACC. Nah, gimana nih Bu? Silakan Ibu Christine. Ya, silakan langsung dijelaskan Bu. Saya nggak mau mendahului. Silakan Ibu. Kalau terkait pertanyaan apakah memungkinkan menyewa perusahaan kami atau under name dalam rangka kami punya GACC, eh, kembali lagi ke produk yang akan Bapak pasarkan, Pak, karena GACC itu sendiri kita dapatkan dengan data produk yang spesifik. Jadi, di mana HS code dari setiap produk itu berbeda terkait dengan jenis produknya dan spesifikasinya. Jadi, untuk saat ini bisa kami katakan, dengan kata lain tuh GACC yang kami kantongi itu adalah produk rumput laut kering, Pak. Jadi produk yang di luar rumput laut kering tidak bisa kami bantu untuk kirimkan atau melalui perusahaan kami. Karena itu terkait dengan jenis produk yang ada. Seperti itu. Apakah menjawab? Terima kasih Bu Christine. Ini ada yang tunjuk tangan ini Herborati. Silakan Herborati, silakan Pak. Langsung aja Iya, Pak, perkenalkan iya. dan langsung kepada Nah, siapa pertanyaannya. ya, selamat siang. Saya Alfian dari Herborati. Ini mungkin untuk Bu Angel ya, ya, Bu Angelika. Ya, kemarin kan saya sudah daftar GACC, terus sampai proses pendaftaran di Siver. Kemudian ada kendala email yang saya gunakan, karena saya kan pakai Gmail, Pak. Nah, kemudian tidak bisa menerima kode OTP yang dari Siver. Kemudian saya email ke mereka, ke customnya China. Mereka menyarankan menggunakan email yang dari China. Nah, saya sudah beberapa kali mencoba bikin email yang dari Cina itu, antara lain yang Kiki, itu juga belum bisa registrasi. Kemudian saya coba lagi yang email yang punyanya Aliyun, yang dari Alibaba itu, registrasi bisa. Kemudian saat masuk itu akunnya diblokir, jadi nggak bisa kirim email. Nah, saya mau tanya, email yang asal dari Cina yang pendaftarannya itu apa, mudah lah istilahnya, dari kita nggak ribet, itu email apa gitu. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya Pak kalau melalui Gmail saja itu sebenarnya bisa. Jadi memang saya ada beberapa kendala juga dapat info kalau delay untuk masuk OTP verifikasinya. Nah, saran saya kalau misalkan delay seperti itu, mungkin dari website Google-nya coba dihapus untuk segala cache dan historinya.
lalu dibuka lagi berkala untuk sistem servernya. Memang kendalanya itu, Pak, sistemnya itu kadang agak melambat karena perbedaan negara juga, dan mereka memang menggunakannya QQ, sedangkan kita Gmail. Itu kan kalau di China itu Google sama sekali tidak bisa digunakan. Tapi Pak, pada seharusnya dan pada umumnya Gmail itu bisa tinggal dicoba berkala lagi, Pak. Itu pasti masuk untuk email verifikasinya. Seperti itu sih, Pak. Malahan kalau kita menggunakan QQ, sepengalaman dari saya, Pak, itu lebih sulit karena kita dari Indonesia menggunakan email China itu lebih sulit. Jadi saran saya dicoba lagi, Pak, untuk melalui akun Gmail-nya. Nanti tinggal di websitenya saja coba dihapus untuk cache-nya dan historinya dicoba lagi. Seperti itu sih, Pak, saran saya. Terima kasih, Mbak. Iya, Oke, sama-sama, terima Pak. kasih. Baik, terima kasih dari Herborati. Masih ada lagi yang ingin langsung untuk share? Mungkin kalau tidak ada yang share lagi, saya mungkin akan lihat sedikit lagi yang ada di beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Walaupun sebenarnya mungkin sudah bisa terjelaskan ya, di luar produk makanan tidak masuk ya. Cuman ini ada beberapa yang ingin klarifikasi. Kalau bisa materinya juga nanti di-share pasti ya. Pasti kita share. Kemudian bagaimana kalau bisa Pak Yuda, apakah jamur tiram kering bisa bantu dipasarkan di China, Pak Yuda? Ini ada pertanyaan dari Kurnia Sukma, Pak. Silakan. Maaf Pak, apa pertanyaannya Pak? Jamur kering apa Pak? Kalau jamur tiram kering ada pasarnya nggak Pak di China? Gitu. Pertanyaannya itu Pak sebenarnya. Oke. Jadi kalau untuk jamur tiram saat ini kami belum ada inquiry terkait ini Pak. Tapi biasanya kalau bumbu-bumbu ini ada aja nanti peminatnya apabila kita biasanya ikut dalam pameran Pak ya. Atau kita lagi pendekatan business matching nanti bisa juga kami promosikan. Jadi yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang punya produk yang ingin dipromosikan nanti bisa kirim aja barang sampelnya ke kantor kami atau katalognya dapat di-emailkan ke alamat yang sudah kami share di PPT terakhir kami. Itu nanti bisa kami bantu promosikan untuk dicarikan bayarnya di Tiongkok, Pak. Terima kasih Pak Yuda. Ya, jadi ini mungkin Sama-sama. menjawab banyak sekali pertanyaan menanyakan produknya masing-masing bisa nggak dipasarkan di China gitu. Mungkin kita tidak bisa jawab satu persatu ya. Nanti bisa bisa kirim brosurnya, leafletnya atau apapun lah. Nanti komunikasi dengan ITPC di Bapak Pak Yuda dari China. Nanti mudah-mudahan bisa dapat respon ya. Karena ini pertanyaannya banyak sekali nih Pak, lucu-lucu nih. Sampai ada yang tanya bisa nggak ekspor durian ke Cina gitu. Gimana Pak Yuda? Ini agak lucu nih. Silakan Bu Angel Iya, atau Pak Christine durian, bisa ya, membantu nggak? Durian bisa masuk nggak ini? Ini ekstrim pertanyaannya, tapi ya, saya mesti bacakan nih. Silakan. betul. Jadi kalau khusus buah-buahan, Pak, durian memang juga saat ini masih pembahasan protokolnya, Pak. Tadi jadi masih menunggu pembahasan. Eh, Lalu ada produk juga kelapa fresh juga masih menunggu pembahasan. Jadi sementara khusus buah-buahan yang bisa masuk ke pasar Tiongkok itu baru aja ada 6, Pak. Yaitu buah nanas, ada buah naga, buah pisang, buah longan, buah salak, buah naga, dan buah manggis. Baru buah-buahan itu aja yang bisa masuk ke pasar Tiongkok. Yang lainnya masih menunggu protokolnya, Pak, termasuk durian. Ya, clear ya. Terima kasih Pak Yuda ya. Clear sekali. Oh ya, ini sedikit saya sampaikan kepada semua peserta bahwa materi dan e-sertifikat nanti akan dikirim ya. Cuman mohon izin harap mengisi link daftar hadir ya. Bisa diklik di kolom chat dan daftar hadir ini penting untuk menjadikan sarana komunikasi kami dalam pengiriman e-sertifikat maupun dalam komunikasi lebih lanjut ya. Mohon menjadi perhatian untuk mengisi daftar hadir ya. Ini satu lagi Pak Yuda ini mungkin Pak. Jadi PT Sasrizal Jaya Abadi Pak. Dia sudah beberapa kali ekspor ke Cina Pak. Tapi produknya bukan makanan ini, pasir dan batu bara. Ya, ya mungkin walaupun sedikit menyimpang dari topik kita, tapi nggak apa-apa. Ya, dia cuma menyampaikan salam dan mohon izin untuk bisa bertukar kontak, kolaborasi. Siapa tahu katanya ekspornya bisa lebih meningkat lagi. Demikian Pak Yuda. Ya, jadi kembali lagi Pak, bukan terbatas hanya untuk tadi yang inquiry batu bara maupun silikon. Jadi seluruh Bapak Ibu sekalian yang ingin produk-produknya kami bantu untuk promosikan, kirimkan saja tadi company profile, katalog produk
ke alamat ITPC biar masuk ke dalam database kami. Jadi biasanya begitu kami ada inquiry, kami langsung tahu siapa yang harus kami kontak, siapa yang harus kami perkenalkan supplier-supplier dari Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Yuda, clear sekali ya. Bu Satu Christine lagi ini boleh, ada Pak? pertanyaan nih, ya. Mungkin Satu lagi boleh, Pak? pertanyaannya gimana sih bisa ikut ECP gitu? Ceritanya gimana caranya gitu? Walaupun saya bisa menjawab, tapi saya silakan yang sudah pernah ikut ECP memberikan testimoni kepada penanya sejarah bisa ikut ECP bagaimana ini? Ya, baik Pak, makasih. Kalau ditanya bagaimananya ya, awal mulanya ya Pak, itu saya cuma bisa bilang mungkin tips singkatnya sering-sering berkunjung ke dinas terkait Pak. Jadi itu gunanya kita sering-sering melakukan komunikasi dan konsultasi ke dinas-dinas terkait dengan usaha kita. Saya contohkan seperti ke Perindak, karena kan namanya usaha, kita pasti berhubungan dengan dinas perdagangan ya. Kemudian ke dinas yang berhubungan juga dengan produk usaha kita. Kemudian juga dengan pihak perbankan, saya kira juga ada manfaatnya. Dari situlah instansi-instansi pemerintah ini itu mereka menjalankan perannya dalam rangka membantu dan mendukung setiap pelaku usaha. Jadi perusahaan kita itu otomatis masuk di dalam daftar mereka dalam program membantu para pelaku usaha. Sehingga nanti pada saatnya nanti pasti ada kesempatan kita akan diajak untuk bergabung dan mendapatkan fasilitas program ECP ini. Karena saya dari yang sepengetahuan saya program ini karena memang berjalan dengan baik dan terbukti manfaatnya, ini akan selalu akan diadakan untuk bisa mendapatkan pelaku-pelaku usaha yang baru. Jadi untuk setiap tahunnya pasti ada dan pasti sangat besar kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang belum pernah atau mengikuti pasti juga termasuk menjadi daftar-daftar yang akan diajak untuk bergabung seperti itu. Makasih Bu Christine ya. Nanti biasanya dibuka tuh Bu, Bapak ya yang ingin ikut ECP per provinsi pas buka itu nanti ikut daftar, ada proses seleksi ya. Nanti mudah-mudahan perusahaan Bapak atau Ibu yang ikut bisa berpartisipasi dalam program ECP di tahun-tahun berikut. Ini pertanyaan buat Ibu Angelica nih Bu. Ya, pertanyaannya mungkin agak sedikit penjelasan yang diminta transparan. Berapa sih Bu biayanya ya kalau ngurus GACC atau kalau ada pendampingan untuk proses advisory atau apa gitu, ada biayanya nggak Bu Angelica? Ini pertanyaan dari Pesona Manila. Rif, silakan Bu. Kalau untuk daftar mandiri GACC, ya Bapak Ibu dari GACC itu tidak memungut biaya sama sekali. Jadi yang bagi registrasi mandiri bisa silakan langsung registrasi mandiri. Nanti kalau untuk yang melalui badan karantina, nanti bisa didiskusikan oleh dari pihak badan karantina atau BPOM seperti apa prosesnya dan bagaimana seperti itu. Seperti itu Baik, sih Pak. terima kasih Bu Angelica ya. Kalau perorangan juga bisa ya Bu ya? Kalau untuk registrasi, ini pertanyaan dari Ibu Elis nih. Apakah harus perusahaan? Perorangan tuh maksudnya seperti trader atau seperti apa ya? Bukan Kalau perusahaan besar, bukan PT gitu, tapi UKM yang masih perorangan gitu Bu. kalau Bernama. dari UKM perorangan dan memproduksi produknya sendiri itu bisa untuk daftar secara langsung. Hanya kalau Oke. untuk yang ada sebagian yang mungkin trader, saya selalu sarankan lebih baik manufakturnya yang mendaftarkan. Karena mereka yang lebih tahu produknya, informasinya apa saja, bahannya apa saja. Karena itu info-info yang harus dimasukkan di dalam sistemnya. Seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Intinya produsen yang direkomendasikan lah, bukan Betul. tradernya ya, karena Ya, sangat teknis terkait dengan quality dan sebagainya ya Bu ya. Baik, ini ada yang bertanya langsung nih, mau bicara dari Mayferi, silakan. Ya, selamat siang, salam kenal semuanya. Selamat siang. Ya. Silakan Pak. Aku ke Pak Yuda, buah-buahannya itu Pak, yang tadi buah pisang, jenis pisang apa yang diekspor ke China? Nah, terus pertanyaan aku Pak, kalau kelapa yang tua atau kelapa dukan bisa diekspor ke China nggak Pak? Dan daun pisang bisa diekspor ke China nggak Pak? Terus butuh GACC atau tidak? Makasih Pak Yuda. Ya, baik Pak, siapa Pak Mayferi ya. Jadi Mayferi. ya
jenis pisangnya saat ini memang yang paling banyak masuk yang jenisnya kayak kayak pisang Ambon gitu loh Pak. Semua jenis pisang, tapi memang yang paling banyak diminati yang seperti kayak pisang Ambon yang agak lebih besar seperti itu yang agak manis Pak. Nah, terkait daun pisang itu bisa diekspor Pak, tapi kembali lagi tetap harus punya GACC-nya Pak, secara terpisah dari buah pisangnya ya Pak ya. Nah, terus Pak, ini Pak siapa? Pak Yuda. Iya Pak. Kalau keripik pisang, aku dengar kabar katanya orang sana nggak mau makan yang kering-kering. Apa benar Pak? Jadi nggak bisa Nah, masuk ke sana. Keripik pisang Pak. sepengetahuan